yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan rekan-rekan semua ya. Baik, boleh boleh dari mana dulu nih? Dari mana saja yang sudah hadir? Boleh apa namanya dibuka dulu gitu kameranya gitu, biar biar Pak saling pada kenal gitu ya. Soalnya lumayan agak banyak, ada 980 orang yang hadir ya. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Iya, boleh di-unmute dulu, boleh teman-teman dari mana saja basic pendidikannya, ada yang dari maksudnya perawat basicnya ada ICU, IGD ataupun eh, ruang perawatan yang lain gitu ya, biar nanti sama-sama pada saat disampaikan materinya atau dipaparkan materinya biar kita bisa diskusi gitu. Dari wilayah Indonesia Timur ada yang hadir mungkin, wilayah Indonesia bagian tengah gitu ya. Luar biasa kayaknya sih udah pada di Kalimantan Tengah ya, Ternate, Sulawesi Selatan. Luar biasa banyak sekali Kak Cita ini fansnya ya. Sulsel, Pak. Gorontalo. Iya, eh, Lampung Nars baik dari Lampung ya. Nanti kita mudik ke Lampung kalau musim durian ya. Baik, Jogja, Sulawesi Tengah. Di rata-rata teman-teman mahasiswa atau sudah bekerja, mungkin sudah bekerja ada di ruang ICU juga karena basic saya memang basicnya adalah perawat di ICU ya, dari mulai hadir, dari mulai lahir gitu ya, di perawat gitu ya. Mahasiswa profesi IGD, wah luar biasa banyak sekali Kak Cita ya. Mudah-mudahan Iya. teman-teman bisa ini ya, bisa sedikit menambah wawasan ataupun merefresh mengenai airway breathing management. Baik, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya, Nurse Cita ya. Monggo, Pak. Silakan. Nanti kalau untuk pertanyaan di akhir mungkin Nurse Cita ya. Ya, di sesi tanya jawab aja, Pak. Oke, Teman-teman baik. kalau mau nanya boleh langsung ditulis aja di kolom komentar, nanti dibaca satu persatu ya. Oke, apakah sudah ada penampakannya? Ya, Bandar Lampung, mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang hadir. Wah, ini dekat rumah saya ini Poltekkes Tanjung Karang nih ya. Dekat sekali nih Poltekkes Tanjung Karang. Mudah-mudahan bisa main ke sana, bisa sowan kita ke sana ya. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nercita ke saya sih sebetulnya ya, diskusi mengenai sebetulnya menindaklanjuti permasalahan yang eh, ada waktu ini ya, Nercita kalau live gitu ya, untuk teman-teman bahan ukom gitu ya, untuk Benar, teman-teman Pak. Bahan merefresh gitu teman-teman ya, hukum. karena banyak ya yang ditanyakan, banyak yang didiskusikan mengenai airway breathing management dan mengenai oksigenasi gitu ya. Jadi kebetulan saya mungkin tahunya lebih dulu gitu dibanding teman-teman gitu ya, punya sedikit pengalaman basic di ICU, di IGD gitu ya. Jadi apa namanya tuh banyak kasus-kasus yang kita temukan khususnya masalah airway breathing management. Kebetulan juga saya di Pro Emergency ya Nurse Cita, jadi sering sharing mengenai basic trauma life supportnya gitu ya. Baik, izin-izin sebentar agak lowbat nih Nurse. Iya, Pak. Monggo, Pak. Oke, baik kita mulai ya rekan-rekan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom chatnya atau nanti mungkin kita bisa berinteraksi langsung ya. Mohon maaf kalau ada background yang kurang ini ya di belakang, ada yang bersin-bersin, ada yang apa, memang bagian dari tim Damar Wijaya Medika lagi flu gitu ya. Baik, teman-teman, kita belajar apa sih yang akan kita pelajari. Nah, ini sedikit ya, teman-teman, tapi yang jelas di Damar Wijaya Medika, saya tuh boleh dipanggil Firman, boleh dipanggil Damar, silakan saja ya. Jadi punya media sosial juga ada yang paling banyak sih sebetulnya di TikTok ya, karena sering live gitu ya. Saya terinspirasi dari Nercita aja gitu, followersnya banyak sekali gitu ya. Dan ada juga YouTube, ada juga kalau mau WhatsApp silahkan untuk diskusi masalah apa namanya materi-materi khususnya di intensive care gitu ya. Kebetulan saya punya basic untuk pendidikan dan kursus di advance basic dan advance ICU di RSCM tahun 2013 dulu ya. Udah lama, pasti banyak sekarang materi-materi yang sudah terupdate yang mungkin saya belum ini ya, belum terpapar lagi gitu ya. Saya pengen sekali gitu ikut kursus lagi sebetulnya. Dan sebagai instruktur di Pro Emergency, salah satu ITC atau International Training Center yang mempunyai kurang lebih 500 pelatihan, jenis pelatihan ya ke Mersita. Jadi kalau yang ingin pelatihan baik PPI, baik TOTA, apapun itu, tentang kegawat daruratan dan lain-lain, silahkan menghubungi saja. Lengkap, Terus Pak ya. lengkap, lengkap Mersita. Terus saya juga Alhamdulillah sudah tersertifikasi TOT untuk Kemenkes, TPK ya, baik Kemenkes ataupun Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Dan alhamdulillah untuk jenjang pendidikan insya Allah sedang berlanjut ya. Mudah-mudahan didoakan saja, mudah-mudahan cepat lulus dan punya pengalaman lebih untuk teman-teman sharing ke teman-teman. Sampai dengan saat ini saya masih di Rumah Sakit Puri Cinere dan kebetulan dipercaya sebagai Kepala Diklat Keperawatan dan basic di ICU 2004 sampai dengan 2020 kurang lebih ya. Baru sedikit pengalamannya ya. Baik. Nah, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, rekan-rekan semua, teman-teman, sahabat Damar Wijaya Medika, sahabat Nersita dari berbagai wilayah di Indonesia, yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai airway management, baik yang basic ataupun advance, dan ada pun tambahan-tambahan alat-alat yang mungkin akan sering digunakan, mungkin rekan-rekan sudah pernah menggunakan, tapi belum tahu secara detail seperti apa alatnya gitu ya. Terus kita juga bahas mengenai breathing management. Dalam hal ini bagaimana cara kita melakukan rescue breathing pada pasien-pasien yang membutuhkan baik bantuan pernafasan secara manual ataupun secara mekanis. Nanti kalau ada yang nyerempet-nyerempet sedikit ke masalah ICU ataupun ventilator silahkan saja ya. Kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau enggak ya di PR-kan dulu aja. Terus bagaimana terapi oksigen yang akan kita berikan pada pasien-pasien atau korban seperti apa saja? Karena kalau kita belajar mengenai airway breathing management itu tidak lepas dengan pasien-pasien yang trauma. Kenapa pasien-pasien trauma kita harus lebih konsen? Nanti kita akan bahas lebih banyak gitu ya. Nah, tujuannya rekan-rekan semua setelah mengikuti kegiatan ini, rekan-rekan semua diharapkan mampu melakukan pengelolaan jalan nafas, yaitu jalan napas atau airway dan pernafasan untuk ventilasinya gitu ya. Oke, selanjutnya, nah tujuan khususnya banyak nih teman-teman kalau kita belajar kan ya, anggap aja lagi kuliah malam gitu ya, kelas ekstensi gitu ya. Jadi ada tujuan umum, ada tujuan khususnya. Yang pertama melakukan penilaian dan pengelolaan jalan nafas. Contoh-contoh seperti apa saja gangguan-gangguan yang terjadi pada pasien dengan gangguan jalan napas ataupun pernafasan kita harus tahu dan harus minimal tahu melakukan penata laksana secara basic atau secara dasar. Melakukan pembukaan jalan napas secara manual nanti saya punya video Nercita nanti boleh kita putarkan di akhir ya. Melakukan pembukaan jalan napas baik yang basic dengan tanpa alat dan dengan alat serta advance-nya melakukan pembukaan jalan napas dengan alat yang advance, melakukan pembukaan jalan napas dengan alat bantu atau adjunct atau tambahannya. Apa saja sih kira-kira tambahannya kalau sekiranya kita tidak bisa melakukan tindakan ARW definitif? Ya, PPT-nya belum jalan. Ini sudah tujuan khusus belum, Nercita? Sorry. Di unmute dulu, Sudah, Ners. Kak. Sudah ya, baik ya. Terus melakukan penilaian dan pengelolaan pernapasan serta ventilasi dan melakukan pemberian suplementasi oksigen. Iya belum muncul. Coba boleh Belum rekan-rekan di jalan, komen Kak. dulu. Belum Ini di jalan, sini emang juga belum jalan, belum. masih di khusus, tujuan khususnya. Masih cover. Masih di awal, Kak. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, sebentar. Coba saya ulang, mohon maaf ya. Mungkin kendala sinyal biasa kalau belajar apa namanya tuh belajar secara apa online tuh Sudah begini. belum? Sudah belum, teman-teman? Sudah Mas. belum? Coba sudah ada. Coba Sudah. saya next dulu. Sudah belum di tujuan khusus sekarang? Sudah, Kak. Oke, sudah baik ya. Baik. Kita langsung masuk ke intinya, teman-teman. Jadi, airway breathing management atau kita belajar mengenai airway, jalan nafas, dan pernafasan. Intinya tuh apa sih kita melakukan ini semua? Yaitu intinya adalah untuk bagaimana caranya kita melakukan pertolongan atau bantuan pernafasan pada pasien itu berjalan dengan baik. Yang dalam arti kata successful di sini ya. Jadi yang akan kita bahas itu banyak mengenai gangguan-gangguan jalan nafas serta pernafasan dan bagaimana caranya kita melakukan tata laksana pada pasien-pasien tersebut gitu ya. Pada dasarnya ini adalah kegiatan sehari-hari yang biasa dilaksanakan oleh rekan-rekan yang sudah bekerja, tetapi mungkin kita harus mengingat kembali bahwa ada dasar-dasar atau prinsip-prinsip utama dalam melakukan pertolongan khususnya dalam tata laksana airway dan pernapasan gitu ya. Nah, mungkin dulu pernah gitu, kita pasang obat tuh kita plester Pak gitu karena pasiennya gelisah. Nah, boleh atau tidak gitu. Kenapa nggak boleh gitu ya? Kenapa harus
di plester kalau pasien sudah terintubasi. Nanti saya akan coba menjelaskan secara rinci kenapa pasien-pasien harus dilakukan pemasangan alat-alat dan permanen ataupun tidak, gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita bicara masalah gangguan jalan nafas tidak terlepas dari pasien-pasien yang mengalami yang namanya kondisi trauma. Trauma itu baik jatuh dari ketinggian, kecelakaan, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa kalau rekan-rekan pernah belajar mengenai basic trauma life support itu, kalau kita ngomongin masalah airway, kita harus kontrol yang namanya tulang servikal gitu ya. Di tulang servikal itu ada 7 ruas ya, di 3 sampai dengan 5 itu dilalui oleh nervus phrenicus, yaitu saraf yang mempersarapi otot-otot bantu pernapasan serta kontraktilitas jantung. Kenapa harus diimobilisasi? Kenapa harus kita konsen ke bagian tulang servikalnya? Karena kalau memang kita curigai dia cedera, gitu ya, baru kita curiga cedera. Tahu dari mana sih cedera pada pasien dengan gangguan airway yang terganggu servikalnya? Ada 4 tandanya. Yang pertama, ada jejas di atas tulang klavikula, gitu ya. Dari tulang klavikula ke atas itu dia mengalami jejas. Yang kedua, ada trauma kapitis atau cedera kepala disertai dengan penurunan kesadaran. Dan yang ketiga, biomekanika yang mendukung serta multiple trauma. Banyak luka di seluruh tubuh gitu ya. Baik fraktur atau hanya laserasi saja gitu ya. Itu tandanya si pasien mengalami multiple trauma. Disebutkan secara definisi, penyebab kematian tercepat itu adalah gangguan airway. Jadi airway itu lebih cepat membunuh daripada breathing dan breathing lebih cepat membunuh daripada circulation. Kita analogikan seperti ini, teman-teman. Kalau ada korban yang mengalami gangguan sumbatan total pada airway atau pada jalan nafas, kalau kita tidak tolong ya, dalam waktu hanya 4 sampai dengan 6 menit, itu adalah waktu kita melakukan pertolongan di mana secara fisiologis tubuh itu akan melakukan metabolisme yang dengan sisa-sisa oksigennya. Tetapi kalau misalkan terhentinya suplai oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke sel untuk melakukan metabolisme, untuk menghasilkan energi gitu ya. Nah, berarti akan mengalami yang namanya kegagalan. Nah, kegagalan dalam hari ini berarti kita punya 4 sampai dengan 6 menit pertama ketika tidak ada suplai oksigen yang masuk, otomatis sel-sel itu akan mengalami kematian, tetapi memang masih reversible, ditandai dengan tandanya mati klinis. Mati klinis dalam hal ini pasien atau korban mengalami henti napas dan henti jantung. Kalau lebih dari 6 sampai dengan 10 menit, pasien ini akan mengalami yang namanya kematian biologis. Tandanya ada livor mortis ya, ada kebiruan, ada rigor mortis, kaku mayat, ataupun ditambah dengan adanya midriasis pada pupil secara maksimal gitu ya. Nah, golden time kita untuk melakukan bantuan hidup dasar adalah di waktu 4 sampai dengan 6 menit pertama. Lebih dari 6 menit akan mengalami kegagalan sebesar 10%, gitu ya. Nah, penyebab kematian airway itu lebih cepat daripada breathing. Seandainya breathing si korban atau si pasien mengalami gangguan pernafasan, dia akan meninggal juga kalau memang tidak segera ditolong, tetapi masih ada waktu yang lama. Begitu juga kalau pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan pada trauma, pada circulation. Kita tidak melakukan tindakan-tindakan direct pressure ya, dilakukan pembidaian dan lain-lain, akan mengalami hipovolemia, maka si pasien itu akan mengalami juga kematian. Tetapi kalau pasien sudah terhenti suplai oksigennya, dalam hal ini tersumbat atau choking, tersumbat secara total, pasien akan mengalami kematian setelah lebih dari 4 menit di pertama. Gitu ya. Jadi secara definisinya atau secara gambaran teorinya seperti itu gitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita melakukan tindakan bantuan hidup dasar pada pasien-pasien dengan mengalami gangguan sumbatan pada jalan nafas. Selanjutnya masalah dalam airway itu banyak teman-teman ya, ada 2 gitu. Kalau teman-teman belajar kemanapun, gangguan di airway itu cuma 2. Ada sumbatan secara total atau sumbatan secara parsial. Kalau sumbatan secara total atau kita sebut dengan choking gitu ya, atau pasien itu atau korban itu mengalami sumbatan yang betul-betul mutlak atau total sumbatannya, tidak ada oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau sumbatan parsial kita bagi menjadi 3.
Yang pertama ada yang namanya gargling. Gargling itu sumbatan jalan napas yang disebabkan oleh akumulasi cairan, slem ataupun darah di orofaring gitu. Manifestasinya kayak kumur-kumur Pak gitu ya. Jadi harus diapain tuh kalau di luar rumah sakit atau di dalam rumah sakit lebih jelasnya gitu ya. Yang kedua ada yang namanya snoring. Snoring itu gangguan jalan napas yang disebabkan oleh pangkal lidah menutup hipofaring atau jatuh ke bagian dasar dari faring. Manifestasi yang ditimbulkan seperti suara ngorok pasiennya. Dan yang ketiga sumbatan yang parsial ada yang namanya crowing. Kalau crowing itu sumbatan jalan napas disebabkan karena gangguan anatomis. Gangguan anatomis itu banyak. Pasiennya cedera di bagian trakea ataupun terjadi udem di bagian laring karena mengalami cedera inhalasi menghirup udara yang panas yang terlalu lama sehingga menyebabkan udem. Dalam hal ini banyak terjadi kasus-kasus pasien dalam sumbatan jalan napas parsial adalah terjadi snoring baik yang trauma ataupun non trauma. Dan pasien kebanyakan dikatakan pasiennya tidak sadarkan diri ya. Nah, kalau dikatakan airway clear seperti apa? Oh, Pak, ini airway-nya clear, Bang, airway-nya clear. Jadi seperti apa sih pasien ditandai dengan adanya suara. Dia bisa ngomong, dia bisa komunikasi, berarti tidak ada sumbatan jalan nafas gitu ya. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, kalau pada sumbatan jalan napas secara total, kita melakukan yang namanya teknik Heimlich maneuver. Heimlich maneuver itu pada pasien-pasien atau korban yang mengalami sumbatan secara total pada dewasa. Contoh, kita ambil contoh. Teman-teman lagi makan gitu ya, lagi makan rame-rame gitu karena saking gembiranya gitu ya, sambil makan, sambil ngobrol, sambil ketawa, tersedak secara total. Universal sign-nya atau tanda gejala secara umumnya itu seperti apa sih korban-korban tersebut? Biasanya langsung refleks megang leher untuk memuntahkan, gitu ya. Atau memang disertai dengan adanya sianosis di wajah dan yang pasti tidak ada suara, gitu ya. Nah, gimana caranya kita melakukan? Apapun permasalahannya, pertama kita melakukan pertolongan dengan 3A atau dangers. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien, gitu ya. Yang pertama setelah aman kita cek respon. Pak, apakah Bapak tersedak? Memang gitu kalimatnya ya. Udah tahu kesedak ditanya gitu ya, tapi memang begitu pertanyaannya. Kalau misalkan pasiennya atau korbannya masih bisa ngomong, cukup dikasih minum cukup ya. Tapi kalau memang ada tanda yang sumbatan total, seperti tadi sudah saya sampaikan, tanda gejalanya, segera lakukan pertolongan ya. Izin terlebih dahulu karena melakukan teknik Heimlich maneuver kita harus memeluk si korban. Yang pertama, ibu jari kita atau jempol kita itu diletakkan di prosesus sipioideus dan kelingking kita letakkan di umbilikus. Jadi di tengah-tengah itu ada subdiafragma. Ketika dilakukan tekanan ya, dilakukan penekanan pada subdiafragma akan ada dorongan udara yang untuk mengeluarkan benda asing. Nah, kalau pada obesitas gimana Pak atau ibu hamil? Nggak boleh dilakukan Heimlich maneuver, tapi dilakukan chest thrust, dilakukan penekanan di tengah tulang sternum. Ya, sampai kapan Pak? Sampai dengan benda asingnya keluar. Benda asingnya nggak keluar Pak, udah 4 sampai dengan 6 menit pasti pasien akan mengalami penurunan kesadaran karena suplai oksigennya jelas akan terhenti gitu ya teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan ketika pasien tidak sadarkan diri? Nah, ini juga berlaku pada pasien yang bayi. Bayi itu dilakukan yang namanya back blow atau back slap dan chest thrust gitu ya. Jadi kalau bayi itu kayak martabak gitu teman-teman ya dibolak-balik gitu ya. 5 kali chest thrust dulu di tengah tulang dada, nggak keluar juga dibalikin posisinya ditepuknya jangan ditekan tapi didorong ke depan gitu ya di tengah-tengah antara skapula kanan dan kiri. Posisi kakinya memang harus melintang di antara kedua tangan kita karena kenapa kalau si pasiennya masih sadar dia akan gelisah supaya nggak si pasiennya tuh si bayinya nggak jatuh gitu ya. Nah ini sampai kapan? Sampai dengan benda asingnya keluar atau kalaupun nggak keluar kita lakukan protap RJP baik bayi, anak ataupun dewasa. Ya, nah, yang perlu diperhatikan ketika teman-teman akan memberikan ventilasi, dipastikan bahwa tidak ada sumbatan yang terlihat gitu ya. Pak, kalau memang ada sumbatan, lakukan saja kompresi tanpa melakukan pengecekan nadi karotis. Karena tujuannya adalah untuk mengeluarkan benda asing yang menyumbat di sekitar orofaring sampai ke hipofaring gitu ya. Dan haram hukumnya teman-teman melakukan blind finger swab. Jadi kalau oh ini kelihatan enggak nih, enggak antara kelihatan sama enggak, jangan dipaksakan untuk diambil karena risiko akan mendorong semakin jauh ke saluran pernafasan bagian bawah. Kalau sudah ke saluran pernapasan bagian bawah itu akan sulit. Nah, kalau pasien tidak tertolong juga otomatis kita akan melakukan tindakan resusitasi jantung dan paru gitu ya, teman-teman.
Nah, makanya pada pasien-pasien dengan choking itu idealnya memang dilakukan pertolongan sesegera mungkin. Jangan sampai, oh ini tersedak dibawa ke rumah sakit, jaraknya berapa jauh. Berapa lama kita melakukan evakuasi si pasien itu tanpa melakukan pertolongan yang utama dengan Heimlich maneuver ataupun chest thrust gitu ya. Nah, pas sampai rumah sakit pasti sudah akan meninggal si pasiennya karena suplai oksigen jelas akan terhenti. Nah, selanjutnya teman-teman, nah untuk tindakan pembebasan jalan nafas, di sini saya punya dua jenis, ada yang basic dan advance ya. Yang basic itu bisa menggunakan manual ataupun tanpa alat dan menggunakan dengan alat. Nanti kita bahas satu persatu. Kalau yang advance ada yang namanya pemasangan LMA atau supraglottic airway, kayak gimana sih Pak bentuknya gitu ya. Teman-teman silahkan mampir di TikToknya Damar Wijaya Medika. Sudah ada di sana semua untuk pemasangan alat-alat ini ya, sampai dengan teknik intubasi. Kombitub, nah mungkin rekan-rekan ada yang belum pernah melihat kombitub seperti apa, nanti dijelaskan. Sampai dengan definitive airway. Yang dimaksud definitive airway itu kita memasukkan pipa ke dalam trakea yang mempunyai cuff atau balon. Salah satu tindakannya namanya adalah intubasi baik oro ataupun naso. Itu ya lewat hidung ataupun lewat mulut. Dan yang terakhir kita mungkin sedikit belajar mengenai surgical airway, insersi aboket ataupun nanti tindakan tracheostomy. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk basic manajemen pasien-pasien dengan snoring atau sumbatan jalan napas karena pangkal lidah menutup bagian dasar faring atau hipofaring, manifestasinya si pasien itu kan akan mengalami yang namanya apa? Ngorok ya si pasiennya itu karena udara yang keluar dan masuknya itu terhalang oleh pangkal dari lidah. Kalau pasiennya tidak mengalami cedera yang di dalam hal ini non trauma, kita lakukan hetil chin lip. Mudah sekali kalau hetil chin lip itu cuma ditengadahkan seperti ini saja. Tapi jangan sekali-kali kalau rekan-rekan menemukan pasien-pasien dengan trauma dilakukan teknik hetil chin lip. Kalau pasien trauma dengan snoring ada tanda gejala yang jelas, kita lakukan tekniknya namanya jaw thrust. Nah, rekan-rekan tanda dan gejala dari cedera servikal saya ingatkan kembali ya. Cedera servikal Eh, boleh diingat nih buat teman-teman ya, ada empat. Yang pertama ada jejas ya di tulang, jejas di atas tulang klavikula. Nah, yang kedua adanya trauma kapitis disertai penurunan kesadaran. Nah, dan yang ketiga ada multiple trauma. Dan yang keempat, mechanism of injury atau biomekanika trauma yang mendukung ya. Nah, kalau melakukan kemarin tuh pas di webinar sebelumnya ada yang bertanya juga, Pak, gimana sih caranya yang lebih efektif untuk melakukan tindakan jaw thrust? Ya, tindakan jaw thrust sih sebetulnya lebih efektifnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi meletakkan ibu jari kita di os zygomatikum atau di tulang pipi, lalu mengangkat angulus mandibula tanpa menstimulasi tulang di bagian servikal atau tulang leher. Jadi kalau ini tingkat kekuatannya tergantung kekuatan masing-masing. Maksudnya lamanya kita melakukan jauh trust. Kalau di rumah sakit, ya segera dipasangkan tindakan yang lain, dilakukan pemasangan alat-alat yang lain. Nggak mungkin kita melakukan jauh trust terus-terusan, teman-teman. Pegel, gitu, dijamin ya, melakukan jauh trust terus-terusan itu, gitu ya. Baik, nah, jadi kalau non trauma hetil chin lip, kalau trauma kita lakukan yang namanya jauh trust. Nah, kalau misalkan di rumah sakit kita sudah punya, nah kita samakan persepsinya rekan-rekan semua bahwa penggunaan OPA atau orofaringeal airway banyak sebutannya yang nyebutin merek dan lain-lain ya. Jadi tolong kita samakan persepsi. Kalau misalkan Nursita tolong cariin OPA, wah dibongkar-bongkar itu terlalu emergency nggak ketemu. Tapi kalau disebutin yang lain beberapa detik langsung ketemu gitu ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pemasangan OPA pada snoring itu indikasinya untuk pasien yang tidak sadar dengan snoring atau pasiennya ngorok gitu ya. Kontraindikasinya ada gag refleks teman-teman atau refleks muntah. Jadi kalau ada pasiennya refleks muntah, kita pasangkan OPA yang nggak bisa karena resiko terjadi aspirasi. Kita bayangkan OPA itu seperti ini ya teman-teman melengkung gitu ya posisinya. Lalu posisinya itu dia menyangga bagian lidah ketika dia posisinya apa namanya muntah tidak akan ada refleks untuk menelan jadi langsung masuk ke trakea risiko terjadi pneumonia. Gimana cara ngukurnya Pak? Nanti kita jelasin di video ya. Baik, nah ada adiknya nih kalau kita nggak bisa pasang OPA karena ada pasien-pasien dengan trauma. Nah, kalau pasien-pasien dengan trauma snoring gitu ya, kita pastikan juga ada gag refleks atau tidak. Oh, ada gag refleks, pasiennya snoring.
berarti kita pasangkan dari adiknya OPA namanya NPA atau nasopharyngeal airway. Ingat yang harus diperhatikan baik-baik oleh rekan-rekan semua bahwa kontraindikasi pemasangan NPA terutama pada pasien trauma terlihat adanya fraktur di bagian nasal baik septum nasal ya di nostrilnya ada keluar darah disertai dengan cairan cerebrospinal kita sebut dengan rinore, otore dan Bettelsen serta Brill hematom atau terjadi mata panda gitu. Itu tanda dari fraktur basis kranii atau tulang dasar tengkorak itu nggak boleh dimasukkan lewat hidung gitu ya. Dan yang harus diperhatikan pada saat memasang NPA rekan-rekan semua kita pastikan mau lubang hidung sebelah mana nih. Mau kanan atau kiri juga sama aja gitu ya. Tapi yang jelas karena di nasofaring itu teman-teman di saluran pernapasan bagian atas dia lapisannya mukosanya itu tipis serta hipervaskularisasi. Sehingga kalau teman-teman memasukkan alat apapun, OPA, NPA ataupun NTT gitu ya, kurang untuk lubrikasinya, risiko terjadi perdarahan bahkan infeksi gitu ya teman-teman. Pak ini opa nggak bisa NPA ada trauma digimanain Pak snoring terus-terusan ujung-ujungnya ya kita pasangkan yang namanya airway definitif atau tindakan intubasi gitu ya teman-teman ujung-ujungnya tuh di airway intubasi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan OPA dan NPA nggak bisa kita lakukan intubasi, berarti kita lakukan persiapan untuk intubasi. Selanjutnya nih untuk tanda dan gejalanya teman-teman yang bisa dilihat untuk terjadinya cedera ataupun fraktur basis kranii ada rakun ice betal sign dan keluar cairan rinore dan otore, darah disertai dengan cerebrospinal ya. Ini nggak boleh, nanti malah masuk ke bagian tulang dasar tengkorak, resiko terjadi infeksi yang lebih berat. Nah, kalau misalkan terjadi gargling gimana Pak? Kalau gargling itu mudah gitu ya teman-teman. Kalau di luar rumah sakit pasiennya trauma dilakukan log roll, dimiringkan inline position seperti memiringkan sebongkah kayu gitu ya. Nggak bisa dong cuman berdua Pak, nggak bisa. Minimal harus bertiga, satu orang melakukan fiksasi di bagian tulang cervicalnya. Lalu kalau di rumah sakit nggak apa-apa, gampang, langsung pakai suction gitu ya. Sumbatan jalan napasnya karena cairan, sekret ataupun muntah. Yang harus diperhatikan di sini teman-teman untuk tekanan suction pada yang mobile yang seperti ini, yang disposable gitu ya, yang mobile bukan dinding, dia tekanannya akan lebih rendah dibanding dengan yang wall suction. Tekanannya akan lebih tinggi gitu ya. Dan disarankan untuk pasien-pasien dengan trauma menggunakan yang rigid tip catheter yang seperti ini teman-teman ya. Tetapi ini akan kontradiktif dengan prinsip dari suctioning yaitu atraumatik. Karena dia rigid, keras gitu ya, dia mengeksplor di sekitar rongga mulut itu juga risiko terjadi infeksi karena perdarahan, terjadi lecet, terjadi perdarahan atau luka. Jadi gunakan saja menggunakan soft tip catheter, tapi harus bersih gitu ya. Kalau tanpa ETT ya bersih aja nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi kalau dengan ETT sekarang sudah ada tuh yang menggunakan close suction gitu ya. Memang metodenya sudah close, sudah steril gitu ya. Tetapi dalam melakukan suction untuk dewasa tidak boleh lebih dari 15 detik gitu ya. Karena kalau 15 detik itu kelamaan teman-teman. Kalau melakukan suction coba deh teman-teman menghitung dalam hati sambil suction gitu ya. Baru 3-4 detik aja kalau slemnya sudah atau cairannya sudah hilang, ya berarti harus dilakukan segera diambil. Nggak boleh lama-lama di suctionnya. Pak ini perdarahannya banyak di suction, ada lagi di suction, ada lagi. Ujung-ujungnya intubasi. Gitu ya tindakan akhirnya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, untuk advanced airway adjunct atau tambahannya di airway itu ada yang namanya laryngeal mass airway atau LMA atau supraglottic airway. Kalau rekan-rekan pernah melihat jenis-jenis LMA itu banyak. Ada yang seperti ini nih, ini disposable ya teman-teman. Jadi ya untuk menentukannya itu seperti apa sih pasiennya, ukurannya nomor berapa gitu ya. Jadi ukurannya itu ada di tube-nya teman-teman di sini nih ukurannya ya nomornya disesuaikan dengan berat badan si pasien serta cuff-nya juga harus disesuaikan gitu ya. Dicek dulu berapa cc harus diberikan udaranya, ada bocor atau tidak. Kapan dipasang LMA ini? Kalau misalkan terjadi gagal ventilasi dengan BVM. Maksudnya kita melakukan bantuan pernafasan menggunakan bag valve mask tapi mengalami kegagalan, makanya harus diganti dengan LMA. Atau pada pasien henti napas henti jantung, di dalam algoritma cardiac arrest management, kalau kita melakukan megacode, ketika epinephrine pertama kali diberikan obatnya, consider advanced airway, kalimatnya tuh seperti itu, atau pertimbangkan untuk
tindakan advance airway. Dalam hal ini adalah tindakannya intubasi ya, airway definitif. Tapi kalau nggak berhasil, segera lakukan pemasangan LMA. Dan LMA ini bisa dipasang atau yang memasang LMA ini bisa kita semua teman-teman. Perawat juga boleh gitu. Karena ini mudah gitu ya. Gimana Pak cara pasangnya? Nanti saya putarkan videonya ya. Nah, yang jelas LMA ini adalah bukan airway definitif karena secara definisi disampaikan bahwa airway definitif itu adalah pipa yang masuk ke dalam trakea. Sedangkan ini maskernya ya maskernya hanya di glottic opening atau di depan dari trakea gitu ya, di depan dari pita suara dia nggak masuk sampai ke dalam gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada yang namanya kombitub nih teman-teman kalau pernah melihat gitu ya alat ini. Kombitub itu indikasinya jika airway definitif tidak mungkin dilakukan, kontraindikasinya pada refleks faring dan laring, maksudnya ada refleks muntah gitu ya. Nah, kombitub itu dia mempunyai dua lumen atau twin lumen gitu ya. Ada yang warna biru dan ada yang warna putih. Boleh diperhatikan dulu rekan-rekan semua bahwa ini ada cuff-nya bagian proksimal di bagian tengah sini. Ini letaknya nanti akan menekan di bagian dasar atau bawah dari lidah kita gitu ya, di bagian hipofaring dan distal cuff ini memang tujuannya masuk ke dalam esofagus, teman-teman. Ini dilakukan memang kombitub ini dilakukan pada pasien-pasien yang prahospital yang mengalami gangguan jalan nafas secara permanen tidak mempunyai alat ini apa tuh namanya laringoskopnya. Jadi gunakanlah LMA. Gunakanlah kombitub. Setiba di rumah sakit kombitub itu harus diganti ya karena ini adalah blind intubation. Jadi teman-teman cara ngeceknya gimana? Saluran twin yang pertama atau lubang yang pertama yang warna biru ini dia akan mengalirkan udara di tengah-tengah antara distal cuff dan proximal cuff. Jadi memang tujuan akhirnya ini masuk ke esofagus nih untuk balonnya. Ketika nanti pada saat dicek, kita pompa yang warna biru, paru-parunya mengembang, berarti itu betul masuknya ke esofagus. Kalau yang warna biru kita pompa mengembang. Tapi pas dipompa kok yang warna biru nggak ngembang, Pak. Coba kita ganti dengan sebelahnya yang warna putih. Kalau warna putih pas dipompa paru-parunya mengembang, berarti distal cup sini masuk ke dalam trakea. Boleh atau enggak? Boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi memang tujuannya untuk blind intubation ini tujuan akhirnya ada di esofagus gitu ya. Nah, untuk batas giginya berapa? Nih ada lingkaran warna hitam. Jadi posisinya nanti ini ada di tengah-tengah seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya untuk advance airway di sini teman-teman kita akan belajar mengenai yang namanya tindakan airway definitif atau intubasi. Nah, intubasi itu ada yang lewat mulut, ada yang juga lewat hidung. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih ya, nanti saya kirimkan video, putarkan videonya untuk jenis NTT itu seperti apa gitu ya. Kalau lewat hidung berarti NTT-nya NTT atau nasotracheal tube-nya dia lebih panjang dan lentur dari silikon. Tapi kalau misalkan lewat mulut ada dua jenis, ada yang non kinking dan ada yang kinking. Kalau yang non kinking itu dia ada spiral-spiralnya kawat di dalamnya gitu ya. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang akan dilakukan operasi dengan posisi yang tidak lazim, misalkan prone position atau posisinya miring gitu ya, atau operasi dalam jangka waktu yang lama. Tetapi teman-teman yang non kinking ini yang ada spiralnya dia tidak boleh lama-lama karena dia tekanannya tinggi. Nah, kalau tekanannya tinggi, dia resiko menyebabkan iskemia di sekitar saluran pernafasannya, gitu ya. Jadi kalau pasiennya sudah operasi dan membutuhkan alat airway definitif lanjutan, misalkan harus dipasangkan intubasi dengan ventilator, segera lakukan reintubasi, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita melihat bahwa gangguan jalan nafas ini yang bisa menyebabkan sampai dengan terjadinya gagal nafas tipe 1 atau tipe 2 harus dilakukan intubasi, kita harus melihat dulu bahwa kebutuhan airway-nya itu untuk apa? Apakah hanya perlindungan airway atau kebutuhan ventilasi dan oksigenasi? Yang paling sering teman-teman adalah untuk kebutuhan ventilasi dan oksigenasi. Contoh, pada pasien-pasien apnu didapatkan paralisis neuromuskuler. Si pasiennya mengalami yang namanya kelemahan gitu ya karena adanya penyakit-penyakit atau diagnosis medis seperti terjadinya CVD hemoragik luas gitu ya. Pasien mengalami penurunan kesadaran, otomatis oksigenasi dan ventilasi akan terganggu. Atau usaha napas yang tidak adekuat terjadi takipnu, bradipnu yang menyebabkan terjadinya sianosis dan hiperkarbi atau peningkatan kadar CO2 di dalam sel darahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan CO2-nya terlalu banyak,
terutama di sel-sel otak gitu akan menyebabkan tekanan intrakranial yang akan menyebabkan kompresi pada otak itu sendiri sehingga si pasien mengalami penurunan kesadaran. Perubahan pola nafas yang signifikan biasanya pada pasien-pasien yang mengalami bradipnu nih, teman-teman ya. Kalau bradipnu itu kan otomatis ventilasinya akan berkurang, secara frekuensi juga akan berkurang. Otomatis kebutuhan oksigen dan karbon dioksida juga akan terganggu. Nah, atau pasien-pasien dengan adanya WOB atau work of breathing, penggunaan otot-otot bantu pernapasan, pernapasan cuping hidung, pernapasan otot-otot intrakostal gitu ya. Jadi kelihatan sekali sih pasiennya capek gitu. Itu harus disapih gitu ya teman-teman. Harus digunakan alat bantu nafas lanjutan atau ventilasi mekanis. Atau terjadi paralisis otot pernapasan pada pasien-pasien tertentu. Misalkan saya pernah menemukan beberapa kasus pasien ini dengan Guillain-Barré syndrome gitu ya teman-teman. Jadi kelemahan otot dari mulai bagian bawah sampai dengan ke atas si pasiennya apnu. Tapi masih sadar masih. Nah ini untuk mendapatkan kebutuhan ventilasi dan oksigenasinya. Atau perburukan neurologis akut karena herniasi nih pasien dengan cedera kepala gitu ya. Atau pasien apnu karena penurunan kesadaran ada gangguan di neuromuskulernya gitu ya. Nah, intubasi itu sebetulnya bukan berarti tanpa penyulit gitu ya teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di sini tindakan intubasi itu kan adalah mutlak haknya dari medis gitu ya teman-teman. Kalau rekan-rekan perawat pada istilahnya bisa melakukan tindakan intubasi itu adalah nilai plusnya. Tetapi kembali lagi saya sampaikan di sini tugas kita adalah untuk melakukan intubasi adalah menggunakan persiapan alat-alat sampai dengan persiapan pasien dan menjadi asistensi itu tujuannya. Ataupun istilahnya untuk tindakan intubasi mah udah ada orangnya yang khusus gitu ya, udah ada dokternya yang bisa gitu ya. Jadi kita tugasnya adalah mengetahui, mengobservasi si pasien itu dilakukan persiapan dari mulai si pasiennya seperti apa, misalkan area infusnya bagus atau tidak karena akan diberikan obat-obat sedasi gitu ya. Terus kesadaran pasiennya seperti apa, hemodinamiknya seperti apa, serta persiapan-persiapan intubasinya menggunakan metode statik gitu nanti yang akan kita bahas gitu ya. Tetapi saya bahas di sini mengenai penyulit dari intubasi salah satunya dengan istilahnya kita menyebutnya ada lemon ya. Kita melihat dulu persiapannya itu pertama. Look externality berarti coba kalau ini saya banyak pengalaman pasien-pasien buat kondisi pandemi COVID kemarin, pasien-pasien diintubasi itu dalam kondisi masih kondisi sadar teman-teman. Tetapi yang rusaknya itu di bagian paru-parunya sehingga istilahnya terjadi yang namanya akut respirasi distress syndrome gitu ya. Jadi si alveolinya tuh kerendam cairan ataupun slem yang banyak sehingga proses dari difusi oksigen dan karbon dioksidnya tidak berjalan dengan baik. Nah, pasien rata-rata sadar tetapi mengalami desaturasi atau penurunan saturasi yang signifikan sampai dengan mengancam nyawa. Pertama yang harus kita lihat coba si pasiennya itu dilihat secara anatominya, mulut rahangnya kecil atau tidak, adanya trauma di wajah atau mohon maaf adanya overbite gitu, giginya yang maju gitu ya, rahangnya yang maju itu salah satu untuk penyulit juga dilakukan tindakan intubasi. Atau kita bisa melakukan evaluasi 332 untuk menilai aksis kesegarisan antara faring, laring, dan mulut. Maksudnya gimana Pak? 332 itu gini teman-teman. Coba pasiennya kalau masih sadar suruh buka mulut, lalu tangan kita tiga jari itu kita posisi masukkan dengan lateral seperti ini ya. Dia bisa kebuka dengan baik atau tidak. Terus yang tiga selanjutnya adalah mengukur di bagian bawah dari dagu nih, ujung dagu sampai ke basal dari tulang hyoid, tulang basal dari lidah kita gitu ya, di depan dari epiglotis. Kalau posisi dagu dengan dasar dari hyoid, tulang hyoid atau epiglotis depannya, dia mendapatkan 3 cm berarti itu kemungkinan akan mudah dilakukan intubasi. Dan dua jarinya itu, dua jari kita seperti ini, ditekan ya dari mulai tulang hyoid, batas bawah dari epiglotis sampai dengan ke jakun atau kartilago tiroid. Kalau mendapatkan dua jari itu juga kemungkinan akan mudah melakukan tindakan intubasi. Nah, kalau yang sulit kita disebut dengan malampati ya di sini untuk melihat hipofaring itu harus terlihat dengan jelas. Dasar dari faring itu harus terlihat dengan jelas gitu ya. Nah, di sini jika pasiennya sadar, suruh buka mulut dan menjulurkan lidahnya. Nanti akan dilihat seperti ini nih teman-teman untuk malampati ya. Jadi kalau malampati itu ada beberapa kelas gitu ya. Kalau yang saya pernah menemukan sampai dengan kelas 2 gitu ya. Kalau untuk kelas 3 dan kelas 4 itu akan mengalami kesulitan untuk membuka di bagian hipofaringnya.
Nah, biasanya langsung dikonsulkan ke dokternya untuk tindakan surgical mungkin ke depannya gitu ya. Nah, terus di Lemon itu sendiri setelah malampati, apakah ada obstruksi atau tidak? Misalkan si pasien mengalami adanya abses di mandibula. Nah, ini abses di mandibula juga hati-hati teman-teman. Kalau misalkan ya ada pasien-pasien yang misalkan giginya itu rusak gitu ya, terus nggak diobatin gitu ya, terjadi adanya abses, bengkak gitu ya. Nah, ini juga tidak disarankan untuk dilakukan tindakan intubasi melalui mulut. Karena kenapa? Resiko masuknya laryngoskop itu akan mencederai di sekitar mandibula. Nanti misalkan tergores dan si mandibulanya yang ada pusnya itu pecah, berisiko terjadi aspirasi juga. Nah, kalau neck immobility yang terakhir, pasien non trauma disuruh posisinya itu coba minta pasien untuk menekuk di bagian dagunya sampai menempel di bagian dada dan diekstensikan bisa atau tidak karena ini untuk mempermudah. Misalkan ada pasien-pasien yang mengalami gangguan di sekitar tulang lehernya, terutama pasien trauma, nggak boleh dilakukan neck immobility, dilakukan observasi atau pengkajian dengan neck immobility. Nanti malah disuruh tekuk ditengadahkan selesai deh, berhenti nafasnya yang tadinya masih nafas karena terdapat cedera tulang servikal. Nah, kalau malampati itu sudah tadi dijelaskan ya rekan-rekan semua. Nah, untuk metode persiapan intubasi, metodenya menggunakan statik. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah bekerja di ICU, di IGD, ataupun ada penata anestesi mungkin yang sudah bergabung gitu ya. Ini adalah mutlak hal yang betul-betul harus diingat gitu. Apa saja sih isinya gitu ya. Yang pertama kita menggunakan yang namanya scope. Scope itu laringoskop dan stetoskop. Kita siapkan alat-alat dan cek fungsinya. Tub di sini disediakan dari mulai yang NTT, ETT sampai dengan LMA. Kalau kita melakukan gagal intubasi boleh menggunakan LMA. Tapi yang harus diperhatikan teman-teman, pengukuran ukuran ETT itu, nah ada di beberapa jurnal yang saya baca memang pengukurannya menggunakan kelingking pasien ruas jari ke dua gitu sebelah kiri gitu ya. Tetapi itu tidak mutlak. Mutlaknya seperti apa kita lihat dulu pada saat nanti dibuka gitu ya laringnya sebesar apa gitu. Tapi untuk perkiraan untuk dewasa pada pasien-pasien perempuan dan laki-laki antara 6,5, 7 dan 7,5. Ada nggak Pak sampai 8? Ada gitu ya. Terus kalau airway kita siapkan di sini yang namanya OPA ataupun persiapan orofaringeal airway karena pasien yang terintubasi wajib dipasangkan OPA. Kita siapkan plester untuk melakukan fiksasi, teman-teman ingat yang harus diingat oleh rekan-rekan bahwa ETT itu yang ada cuff-nya, cuff itu bukan fiksasi ya teman-teman. Jadi dia hanya untuk menahan supaya udara itu masuk dengan maksimal dengan fraksi oksigen yang sudah diberikan serta mencegah terjadinya aspirasi. Kalau misalkan si pasiennya muntah ataupun hipersalivasi, dia tidak akan langsung masuk ke trakea. Selanjutnya ada introducer. Introducer di sini itu ada yang namanya stilet dan mandrin. Mandrin atau stilet dan forceps Meggill gitu ya yang nanti dimasukkan ke dalam ETT. Ada konektor di sini dalam hal ini adalah BVM untuk kita melakukan bantuan pernapasan sebelum dan sesudah pemasangan intubasi dan kita siapkan S yang terakhir adalah suction, shearing dan obat-obatan atau silokain jelly dan yang lain-lainnya. Ini yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan bahwa ini loh yang harus kita persiapkan, ini loh yang harus kita bisa, bukan intubasinya, tapi persiapan dan asistensinya harus sudah siap. Ya, baik. Selanjutnya, nah kalau ini saya mengambil beberapa SPO dari untuk tindakan intubasi, rekan-rekan semua, kalau pengen lihat ada di video TikTok saya ya, teman-teman. Nah, untuk persiapannya dengan statik, gunakan APD ya, cuci tangan. Apalagi waktu COVID kemarin itu ya, teman-teman, intubasi sudah susah, kita siapkan juga yang namanya aerosol box gitu ya. Jadi kepalanya si pasien masukin ke dalam box gitu, kita melakukan intubasi dari sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu akan sulit sekali gitu ya. Tapi yang paling penting adalah pertama kita siapkan suction terlebih dahulu harus sudah standby. Ketika sang intubatornya atau operatornya membuka jalan napas dengan laryngoskop, kita siapkan langsung suction. Dipastikan jalan napasnya oke, baru dimasukkan ETT-nya. Jangan sampai menyebabkan VAV ke depannya gitu ya. Ventilator associated pneumonia. Karena misalkan terdorong tuh selemnya ke dalam trakea dan ke dalam paru-paru. Lakukan preoksigenasi boleh atau tidak boleh, tetapi kita juga harus lihat bahwa kalau melakukan preoksigenasi itu teman-teman dipastikan bahwa modal dasar dari saturasi oksigennya itu berapa. Modal dasar dari oksigen si pasien pada saat masuk tuh berapa. Jangan harus menunggu sampai 100 dulu kalau modalnya diangkat 85, 87 gitu ya. Segera lakukan tindakan intubasi.
Yang pertama adalah tangan kanan membuka dengan cross finger, dipastikan si pasien sudah tersedasi atau si pasien sudah tidak sadar. Jangan sekali-kali kita cross finger, membuka mandibula dan maksilarisnya, pasien masih sadar, digigit nanti teman-teman, hati-hati ya. Lalu tangan kiri itu memegang laryngoskop, blade dimasukkan dari sudut sebelah kanan, maksudnya untuk menggeser dulu bagian lidah supaya pada saat ETT dimasukkan terlihat dengan jelas epiglotis dan pita suaranya. Yang banyak terjadi kegagalan dalam intubasi adalah ujung dari laryngoskop itu terlalu dalam, bukan masuk ke dalam basis dari epiglotis atau sudut epiglotis atau kita sebut dengan palikula. Nah, kebanyakan laryngoskop itu blade-nya langsung masuk ke dalam saluran pernafasan, bahkan bisa merobek pita suara. Kalau kita terlalu ekstrim menggerakkan laryngoskop, di situ juga terdapat nervus vagus. Hati-hati teman-teman. Kalau vagal refleksnya terdistraksi, tertrigger gitu ya, risiko si pasien mengalami gagal napas dan henti jantung, gitu ya. Nah, yang harus diingat ada istilah yang namanya ILM, External Laryngeal Manipulation, dan ada Selig Maneuver. Harus diperhatikan baik-baik. Namanya ILM itu melakukan penekanan di kartilagoteroid atau di jakunnya si pasien, ya, untuk membantu membuka pita suara. Kalau Selig Maneuver melakukan penekanan di bawahnya tulang kartilagotiroid atau kartilagokirkoid namanya, melakukan penekanan untuk mencegah terjadi regurgitasi pada lambung pada saat melakukan tindakan intubasi. Jadi kalau tindakannya menekan di bagian tulang kartilagotiroid namanya ILM, External Laryngeal Manipulation. Tapi boleh nggak ILM berbarengan dengan tindakan Selig Maneuver? Boleh. Kalau Selig Maneuver menekan di bagian kartilagokrikoid untuk menekan esofagus sebesar 100 cm H2O untuk mencegah terjadi refluksnya cairan lambung yang menyebabkan aspirasi, gitu ya. Nah, pastikan ujung ETT berada di karina percabangan bronkus kanan dan bronkus kiri, gitu ya. Jangan langsung masuk terlalu dalam. Kalau terlalu dalam pasti akan masuk ke sebelah kanan. Karena bronkus kanan itu inline position dengan trakea, teman-teman ya. Jadi kalau pas dipompa kok ngembangnya sebelah kanan, ya jangan diterusin, dikempesin, ditarik lagi gitu ya. Nah, ada yang menyebutkan batasan ujungnya itu adalah 3 kali nomor ETT, tapi ini tidak mutlak. Mutlaknya harus dilakukan pemeriksaan manual dengan BVM atau bahkan untuk lebih yakinnya lagi untuk melihat apakah ada pneumonia atau tidak dilakukan torak foto. Nanti ujung dari ETT-nya tepat ada di percabangan bronkus kanan dan kiri. Fiksasi dengan adekuat, lakukan observasi tanda-tanda vital, apalagi pasien-pasien yang sudah diberikan obat sedasi ya teman-teman, risiko mengalami yang namanya hipotensi. Dan mengatur posisi pasien dengan posisi 30 derajat, lakukan restrain secara farmakologi atau non farmakologi, diikat gitu ya. Kalau teman-teman melihat tuh beberapa gitu ya, ada yang diikat Pak gitu ya, kasihan pasiennya, tapi memang itu untuk kesembuhan pasien itu sendiri. Karena pasiennya kita khawatirkan takutnya pasiennya tidak kooperatif gitu ya. Bahkan sudah diikat pun kadang-kadang masih bisa mencabut dari apa namanya ETT itu sendiri. Oke, teman-teman saya stop share dulu ya. Nanti saya coba putarkan videonya, mohon izin. Nanti biar teman-teman bisa melihat cara-cara bukan pemasangan, cara-cara melakukan tindakan-tindakan hetil chinley, pemasangan OPA, pemasangan NPA gitu ya. Oke, nah izin. Nah ini posisi hetil chinley. Oke, apakah ada di layar, Kakak Cita? Gangguan jalan napas parsial salah satunya adalah snoring. Snoring adalah gangguan jalan napas parsial yang disebabkan oleh pangkal lidah menutup hipofaring. Dengan manifestasi klinis pasien seperti mengorok. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan adalah kita lakukan teknik hetil chinley pada pasien non-trauma. Teknik hetil chinley dilakukan dengan cara seperti apa? Yang pertama adalah kita mengangkat bagian dagu si pasien dan tangan satunya memegang dahi si pasien, lalu kita angkat dan dorong ke bagian dalam untuk membuka jalan nafas. Mudah-mudahan jelas ya Kakak Cita ya. Nah, kita kasih lagi. Masih banyak nggak apa-apa Kakak Cita? Aman? Aman Pak, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Ini belum ke breathing, baru di airway ya. Tindakan pembebasan jalan napas yang kedua untuk snoring pada pasien yang kita curigai mengalami cedera servikal dengan tanda 1 adanya jejas di atas tulang klavikula, 2 adanya trauma kapitis disertai dengan penurunan kesadaran, dan yang ketiga terdapat multiple trauma
Dan yang keempat, biomekanika yang mendukung. Berarti itu harus dilakukan dengan tindakan jaw thrust. Tindakan jaw thrust kita lakukan dengan cara kedua ibu jari kita tempelkan di osteodomatikum atau di tulang pipi pasien. Kedua jari kita tempelkan di angulus mandibula lalu mengangkat bagian tulang mandibula tanpa memanipulasi tulang leher. Oke, bentar Kak, masih banyak. Siap. Nah, ini pasang OPA, gimana? Takutnya ada yang belum ini. Nah, Tindakan pembebasan jalan napas pada kasus pasien dengan sumbatan parsial snoring bisa juga menggunakan alat basics. Yang pertama adalah OPA atau NPA. OPA digunakan pada pasien dengan snoring, dengan penurunan kesadaran dan tanpa adanya gag refleks atau refleks muntah. Langkah pertama adalah ukur dulu panjangnya OPA dari sudut bibir pasien sampai ke daun telinga pasien. Yang kedua, dengan menggunakan dua teknik pemasangan. Dengan cross pinger atau teknik cross pinger, kita buka dulu jalan napas si pasien, langsung OPA kita masukkan dengan posisi terbalik sampai dengan menempel di palatumol atau di langit-langit pasien, lalu diputar 180 derajat dan dipastikan lidah tidak terdorong ke dalam, seperti ini. Teknik yang kedua menggunakan tong spatel, dengan cara tong spatel dimasukkan ke dalam mulut si pasien, lalu tahan bagian lidahnya, lalu masukkan OPA tanpa posisi terbalik. Jadi langsung dimasukkan menelusuri bagian tong spatel yang sudah dipasang. Jika dipasangkan OPA dan pasien mengalami gag refleks atau refleks muntah, maka OPA harus segera kita lepaskan, lalu digantikan dengan NPA. anggap lagi nonton konser ya, Kak Citra. Yang harus diperhatikan ketika kita akan memasang NPA atau nasopharyngeal airway pada korban atau pasien trauma, yang pertama adalah pastikan tidak adanya fraktur nasal, yang kedua tidak adanya polip, yang ketiga tidak adanya fraktur di sekitar wajah, dan yang terakhir dipastikan pasien tidak mengalami fraktur basis kranii atau fraktur tulang dasar tengkorak, yang ditandai dengan 4 tanda. Yang pertama adanya raccoon eyes atau Brill hematom, yang kedua adanya Battle sign, yang ketiga adanya otore, dan yang keempat adanya rhinore. Jika pasien akan dipasangkan NPA atau nasopharyngeal airway, yang pertama adalah kita tentukan ukuran dari NPA. Besarnya diameter kita ukur menggunakan kelingking si pasien ruas jari kedua. Dan yang kedua, ukur panjang dari NPA kita tempelkan dari hidung sampai dengan mengarah ke daun telinga. Kita langsung ke pemasangannya. Jangan lupa kita berikan silokain gel atau lubrikasi di bagian selang NPA dan di bagian lubang hidung yang akan kita pasang. Contoh kita akan pasangkan di lubang hidung sebelah kanan. Yang paling diperhatikan adalah ujung dari NPA ataupun baffle harus mengarah ke septum nasal untuk mengurangi cedera pada mukosa hidung si pasien. Informasikan kepada pasien, dan pada saat pasien melakukan inspirasi kita lakukan dorong sampai dengan masuk sempurna. Oke, tarik napas. Oke Pak, selesai. Pemasangan laryngeal mask airway atau LMA atau supraglottic airway dilakukan pada pasien yang mengalami gagal ventilasi dengan BVM ataupun pasien mengalami gagal intubasi. Langkah pertama adalah kita pastikan dulu LMA yang akan kita pakai dengan cara menentukan ukurannya disesuaikan dengan berat badan pasien. Ini antara 50 sampai dengan 70 kilo, nomornya 4, dan untuk diisi cuff kurang lebih 40 sampai dengan 60 ml.
Langkah kedua adalah kita pastikan bahwa tidak ada kebocoran di cuff dari LMA. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, kita kempeskan kembali untuk mempermudah pemasangan LMA. Langkah selanjutnya, kita berikan lubrikasi di bagian belakang LMA untuk memudahkan proses pemasangan. Ada dua teknik pemasangan untuk LMA. Yang pertama, jika pasien kita curigai mengalami cedera servikal, tidak boleh memanipulasi tulang leher atau mengekstensikan kepala si pasien. Dengan cara melakukan teknik cross pinjer seperti ini, lalu kita dorongkan LMA menelusuri lidah dan kita perhatikan tidak ada bahwa lidahnya tidak tertekuk ke bagian belakang atau ke bagian hipofaring. Setelah dipastikan masuk sempurna, lalu kita isi cuff sesuai dengan anjuran yang ada di tube LMA. Langkah selanjutnya, kita cek menggunakan BVM bahwa LMA sudah terpasang dengan sempurna. Dipastikan bahwa adanya ventilasi atau pergerakan dari dinding dada. Oke, baik. Bagaimana langkah kita ketika menemukan pasien yang mengalami gagal nafas dan harus dilakukan pemasangan airway definitif atau tindakan intubasi dengan menggunakan metode statik? Yang pertama adalah scoop. Kita siapkan laringoskop dan stetoskop. Jangan lupa kita lakukan cek fungsi terlebih dahulu untuk fungsi dari laringoskop. Dipastikan bahwa lampunya menyala dengan baik. Yang kedua, kita siapkan tube, di mana ada yang namanya ETT dan LMA. ETT kita sesuaikan dengan ukuran si pasien, dan ketika pasien mengalami gagal nafas, baru kita gunakan LMA untuk penggantinya. ETT dalam posisi steril, dan dipastikan kita cek fungsi untuk balonnya, apakah ada kebocoran atau tidak. Oke, nah ini teman-teman ya, kalau yang pengen tahu, ini adalah jenis ETT yang king-king yang mudah tertekuk, kalau yang sebelahnya itu yang non-king-king ya, dan yang tengah ini adalah yang NTT, nasotracheal tube. Nah, itu ya. Oke, jika dipastikan tidak ada kebocoran, kita kempeskan kembali. Selanjutnya A adalah airway. Dalam hal ini, kita persiapkan OPA sesuai dengan ukuran si pasien. Kita pasangkan OPA pada pasien yang sudah terintubasi untuk mencegah tergigitnya dari selang ETT. Selanjutnya adalah tape. Dalam hal ini kita gunakan plester dengan plester yang mempunyai daya rekat yang tinggi, tetapi juga pada saat melepas plester dalam perawatan ETT harus juga mudah dilepas. Selanjutnya ada introducer. Di sini kita siapkan mandrin atau stilet. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan forceps McGill untuk alat bantu pada saat pemasangan ETT. Stilet atau mandrin dimasukkan ke dalam ETT seperti ini, tetapi ingat steril dan jangan sampai ujung dari mandrin melebihi dari selang ETT. Selanjutnya adalah konektor. Dalam hal ini konektor kita siapkan BVM untuk alat bantu manual sebelum melakukan tindakan intubasi atau bisa digunakan untuk mengecek kedalaman ETT ketika sudah dilakukan intubasi. Yang terakhir adalah suction. Kita siapkan suction tip catheter untuk melakukan suction pada saat sebelum dilakukan intubasi. Kita juga siapkan squid atau siring sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir kita siapkan lubrikasi.
Oke, mudah-mudahan bisa apa namanya menambah wawasan ya untuk rekan-rekan semua ya. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya ya, teman-teman. Sorry, salah. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh diketik di kolom komentar ya. Nggak usah Boleh nunggu ada diketik, lagi. silahkan. Kita bahas dulu yang untuk ini Kak Cita, apa namanya breathing ya. Iya, siap, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan yang breathing ya, teman-teman izin Pak. Boleh dikumpulin dulu Kak Cita pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Teman-teman ada yang mau nanya? Ini ada Sepertinya satu ada. pertanyaan nih, Pak, sebelum lanjut ke breathing ya, Boleh, Pak. boleh. Oh, ada Silakan. dua. Pertanyaannya, semisal pasien sudah berhasil pasang ETT, mendengar suara parunya dengan stetoskop, posisinya di mana, nggih, Pak? Oke, baik. Ya, posisinya di mana luar biasa sekali ya. Jadi yang paling pertama adalah pasang di bagian epigastrium, di bagian lambungnya, di bagian ulu hatinya. Dipastikan bahwa ETT-nya betul tidak masuk ke dalam esofagus. Itu yang pertama. Kalau pasiennya terpasang NGT itu lebih enak tuh. NGT-nya itu dialirkan gitu ya, dialirkan di dalam plastik. Ketika dipompa, plastiknya pasti ngembung tuh Kak Cita tuh. Nah, langkah selanjutnya adalah bandingkan di sebelah kanan dan kiri, tepatnya di bawah dari tulang klavikula, di mid klavikula ya, posisinya kanan dan kiri dibandingkan. Intinya adalah dengarkan suaranya sama atau tidak antara kanan dan kiri. Kalau misalkan suara kanan lebih dominan daripada kiri, berarti itu posisinya terlalu dalam masuk selang ETT-nya. Karena kan tepat ujung ETT-nya harus ada di apa namanya tuh karina percabangan bronkus kanan Vagina. dan kiri. Begitu, Kak Sita. Ada lagi nih pertanyaannya. Oke, siap. Ada Itu lagi ya, nggak? Kak Ryan. Terus ada satu lagi, Pak. Hmm, Pertanyaan yang kedua, terkait penanganan pasien yang tidak sadar akibat sumbatan jalan nafas total, manakah yang didahulukan? Apakah kita langsung melakukan protap RJP dahulu atau atau panggil PLB. bantuan, Pak? Oke, berarti ini masuk ke dalam algoritmanya ya. Jadi teman-teman sudah dipastikan bahwa si pasiennya itu kalau tersumbat secara total ada dua kondisi. Yang pertama kondisinya masih sadar ataupun tidak sadar. Setelah kalau pasiennya masih sadar, kita menyaksikan tidak ada suara dan betul-betul tanda gejalanya jelas, sumbatannya total, si pasien tersebut otomatis kita melakukan dangers APD, mandiri lingkungan pasien, cek respon apakah betul tersedak, lalu corpol HEP ya. Jadi minta tolong tuh di awal. Jadi kalau misalkan minta tolongnya di awal itu gimana? Jadi sebagai saksi juga gitu Kak Cita karena kita kan akan melakukan tindakan pertolongan Heimlich maneuver itu tadi gitu ya. Bayangkan kalau yang nolongnya saya, yang ditolongnya perempuan gitu, dipeluk dari belakang. Kalau yang nggak paham itu lagi ngapain gitu kan? Nah, minta tolong itu sebagai saksi juga. Dipastikan kalau memang dilakukan bantuan hidup lanjut, hidup dasar dalam hal ini melakukan tindakan BHD, teman-teman boleh melakukan tindakan BHD kalau pasiennya mengalami penurunan kesadaran dengan choking, tanpa harus minta tolong lagi dan tanpa cek nadi, karena minta tolong sudah di awal gitu ya. Tujuannya melakukan Heimlich maneuver untuk mengeluarkan benda asing gitu, bukan untuk melakukan sirkulasi manual untuk jantung yang sudah berhenti. Begitu, Kak. Oke, siap. Itu ya, Kak Fazrian ya. Ada dua lagi, Pak. Ini nambah lagi Boleh, silahkan. pertanyaannya. Boleh. Dari Kak Tio Saputra, tadi sempat dibahas tentang henti nafas, perbedaan henti nafas tipe 1 sama 2 apa nggih, Pak? Oke, baik. Kalau gagal nafas ya, gagal nafas tipe 1 itu secara laboratoris dua-duanya gitu. Kalau kita bisa melihat gini, secara manifestasi klinis yang ditimbulkan dari pasien ya, baik si pasiennya itu mengalami bradipno atau bahkan apnu. Kalau gagal napas tipe 1 itu di mana PaO2-nya kurang dari 60. Normalnya kan di atas 80 tekanan oksigen dalam arteri. Dan kalau gagal napas tipe 2 nih sering terjadi pada pasien-pasien bradipno dengan hiperkarbi atau peningkatan karbon dioksida itu gagal napas tipe 2 dikatakan gagal napas tipe 2 kalau PaO2-nya lebih dari 60%. Oke, pasti pasiennya masih nafas, masih sadar sekalipun delirium. Kesadarannya itu masih cenderung ngaco, cenderung tidur karena hipoksia atau terjadi hiperkarbi. Apakah ini indikasi dilakukan tindakan intubasi? Kalau memang si pasien dengan manual ventilasi tidak menolong gitu ya dengan BVM, tindakannya adalah airway definitif. Begitu ya, Kak. Oke, siap. Itu ya, Kak Tio ya. Nambah lagi, Pak, dari Kak Tresia Purba. Jika Mm-mm. ditemukan pasien tidak sadarkan diri, kemudian akalnya dingin dan ada gargling, tindakan awal yang dilakukan apa ya, Pak? Pak Firman ini perawat Tindakan ya, teman-teman. perawat.
Iya, banyak yang manggil dokter gitu ya. Tapi perawat saya, Pak, kakak. Jadi kalau misalkan ada pasien tidak sadarkan diri, akral dingin dan ada garglingnya. Jadi gini, kalau misalkan kan gini, kalau kita melihat pasiennya dalam kondisi trauma ataupun gangguan kardiak, yang harus dipastikan konsepnya adalah kalau kita ngomongin trauma, dalam arti kata pasiennya masih sadar, berarti kita ngomongin masalah ABC terlebih dahulu. Tapi kalau pasiennya tidak sadarkan diri, kita lakukan protapnya dengan CAB. Tergantung dulu nih. Kalau si pasiennya gargling, berarti kan masih ada suara nafas sekalipun itu suara nafasnya yang gangguan parsial. Apa yang dilakukan kalau pasiennya gargling masih ada nafas, masih ada nadi, lakukan tindakan suction. Tapi kalau seandainya pasiennya tidak sadarkan diri dan tidak nafas di jantung, lakukan tindakan RJP. Nah, yang harus diingat oleh teman-teman di sini bahwa kalau kita bekerja di rumah sakit, kita bekerja itu secara simultan, teman-teman. Nggak mungkin kita sendiri. Jadi jangan mentang-mentang CAB kita dahulukan C, airway-nya ada gargling tidak dilakukan suction. Boleh sambil dilakukan, tetapi secara konsep dasar kalau kita menemukan pasiennya trauma masih sadar ABC, airway breathing circulation. Tapi kalau pasiennya nggak sadar dalam hal ini konsepnya kardiak berarti circulation, airway baru breathing. Begitu, Kak. Oke, siap. Pak, izin menambahkan pertanyaan, Mm-mm. Pak. Kalau semisal pasiennya terjadi penurunan kesadaran, tapi Mm-mm. pas waktu kita cek itu nadinya masih ada, nafasnya Mm-mm. masih ada, berarti pakainya Mm-mm. ABC atau CAB, Pak? Kalau dalam kondisi masih sadar, airway terlebih dahulu Kak Cita. Sekalipun itu bukan pasien trauma. Dalam hal ini kan kalau CAB itu utamakan sirkulasi, di mana kompresi terlebih dahulu untuk melakukan istilahnya si jantungnya itu untuk kembali berdenyut gitu ya. Yang intinya adalah ketika gangguan airway-nya tidak diatasi, ujung-ujungnya ketika suplai oksigen berhenti, jantungnya kurang oksigen juga akan berhenti. Makanya airway-nya terlebih dahulu. Kalau pasiennya masih sadar dan ada nadi, konsepnya mudah sekali. Kalau tidak ada nadi CAB, kalau ada napas ada nadi sekalipun penurunan kesadaran di airway terlebih dahulu. Begitu. Itu ya. Jadi itu Iya. diingat-ingat teman-teman ya, buat penentuan diagnosa prioritas biasanya, Pak. Oh gitu. Kita Ya malah saya nggak paham. Kalau ukom saya agak bingung Kak Cita. Kak Cita eh, jagonya emang. ada satu lagi, Pak. Ini Ya untuk boleh. bagaimana cara memasukkan ETT pada pasien yang sudah terpasang NGT. Kadang pita suara sulit diidentifikasi karena terhalang NGT. Oke, ini lebih ke klinis ya. Jadi kalau pasiennya sudah terpasang NGT itu lebih mudah dibanding dengan intubasi sebelum terpasang ETT. Mudah dan tidaknya sebetulnya sama-sama saja ya, tergantung dari bagaimana cara kita melakukan intubasi. Intinya kan gini, jalurnya kan berbeda. Kalau NGT itu pasti masuknya ke esofagus gitu kan, ke saluran pencernaan. Kalau ETT masuknya ke saluran pita suara. Ke trakea, sorry, saluran pernafasan. Nah, gimana sih caranya? Itu pasti terhalang. Iya, jelas pasti terhalang. Makanya di SPO tadi, di urutan yang pada saat kita memasukkan blade, menggeserkan lidah ke bagian tengah, kita juga harus hati-hati. Kalau saya, sepengalaman saya Kak Cita di lapangan, untuk melakukan tindakan pemasangan intubasi yang sudah terpasang NGT, itu tidak terlalu mengganggu. Betul mengganggu, memang idealnya tidak ada NG itu lebih lebih gampang untuk melihat, tetapi sebenarnya tidak terlalu signifikan mengganggunya ketika si pasien sudah terpasang NGT kita lakukan tindakan intubasi. Yang jelas adalah pada saat penentuan awal memasukkan blade-nya itu harus baik gitu ya. Kita cari ujung dari blade-nya itu ke sudut dari epiglotis atau valikula. Ketika sudut epiglotis sudah dapat, kita lalu angkat didorong dan diangkat ke bagian atas bukan dicongkel, itu akan terlihat. Mungkin akan kesulitan pada saat memasukkannya karena terhalang dengan NGT, tetapi itu tidak terlalu signifikan kalau menurut saya sih Kak Cita. Seperti itu. Oh, ini siap. Itu ya teman-teman ya, jawaban dari Pak Firman. Oh, satu lagi, Pak. Kak Ya, Izin mau boleh. tanya, ada pasien dewasa dengan trauma kepala, ada curiga fraktur basis kranii, berarti kontraindikasi pemakaian NPA, berarti kontraindikasi juga pemasangan NGT ya, Kak. Apakah boleh diganti dengan OGT? Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Boleh. Oh, boleh ya, Pak ya, karena Boleh. memang kontraindikasi Betul. dipasangkan Mutlak itu NGT dan kontraindikasi itu NPA. mutlak. Iya. Makanya dikasih option untuk dipakaikan OGT, gitu ya, Kak, Betul. RA. Iya. Nah, untuk tadi di introducer alat tambahan untuk Forcep Megil itu salah satunya untuk membantu memasangkan NGT atau OGT pada saat pasien yang sudah terintubasi ke Cita. Kalau saya seringnya begitu. Jadi kalau sudah terintubasi kan otomatis pasang NGT. Kalau lewat hidung agak kesulitan juga untuk menentukan
ujung dari NGT-nya masuk ke esofagus. Jadi bisa dibantu menggunakan forceps Oke, Meggill gitu. Oke, siap. Oke, Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Nanti boleh? pertanyaannya dijawab di akhir sesi lagi ya. Ya Monggo Pak masih Firman. agak, ya boleh nanti juga di unmute nggak apa-apa bertanya langsung gitu ya, jangan di room chat biar Oh lebih iya. ya, aja ngobrolnya lebih enak. Baik, kita Oke. lanjutkan ya. Kalau tadi kita bahas mengenai airway, sekarang kita bahas mengenai breathing. Breathing nggak terlalu banyak. Secara konsep saja saya sampaikan ke rekan-rekan semua bahwa breathing kontrol pernapasan atau ventilasi, di mana kalau airway kontrol cervical, breathing berarti kontrol ventilasi. Kalau airway-nya clear, berarti kita langsung ke dalam breathing management. Kita pastikan ada dua kemungkinan, ada nafas atau tidak ada nafas. Kalau tidak ada nafas berarti berikan ventilasi dengan manual gitu ya. Nah, kalau ada nafas berarti lakukan penilaian oksigenasi. Jadi berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini mungkin akan banyak kita diskusi nanti di sini mengenai kebutuhan oksigenasi pada kasus-kasus pasien yang kita temui di rumah sakit. Nah, indikasi oksigen dan ventilasi di sini oksigenasi itu bernapas spontan namun pernapasannya tidak adekuat di mana saturasi oksigennya kurang dari normal. Nah, saturasi oksigen itu dikatakan normal 95 sampai dengan 100. Hipoksia ringan itu ya, teman-teman, hipoksia ringan sampai dengan sedang 90 sampai dengan 95%. Kurang dari 85 sampai dengan 90% hipoksia sedang sampai dengan berat. Kurang dari 85% itu hipoksia yang mengancam nyawa. Jadi kita juga harus bisa melihat, tetapi kalau melihat pengukuran di dalam oksimetri, khususnya di perifer, di ujung-ujung jari, dipastikan bahwa pemasangannya betul. Ada infrarednya yang harus tepat di atas kuku gitu ya, dan dipastikan si pasiennya tidak kedinginan, tidak basah dan lain-lain untuk menilai bahwa saturasi oksigennya ini dalam batas yang normal. Selain angka yang akan muncul, kita juga harus melihat grafiknya. Grafik dari saturasi oksigen juga harus bagus ketika naik turunnya bagus seperti irama ventrikular takikardia yang monomorfik. Nah, itu bagus tuh, tetapi tidak lancip ya, dia lebih landai gitu. Tetapi kalau grafiknya bagus gitu ya, gambarnya baik, berarti itu menandakan sirkulasi secara perifernya juga baik. Nah, kalau misalkan kebutuhan ventilasi pasiennya tidak bernapas spontan atau terlalu dangkal atau kita sebut dengan jenis-jenis pernapasan, ada yang control ventilation, ada yang assist ventilation, ada juga yang spontan ventilation. Jadi jenis alat oksigennya harus kita bisa tentukan. Nah, kalau misalkan kondisi pasiennya mengalami penurunan atau mengalami kondisi yang tidak baik pada pasien yang kita curigai dengan tanda-tanda hipoksia, di mana ada sianosis, gelisah pasiennya, diaporesis, terus pasiennya penurunan tingkat kesadaran, berikan oksigen. Nah, kalau teman-teman memberikan oksigen, nggak usah pusing, nggak usah bingung apa alat yang punya terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan dipaksakan harus menggunakan sungkup, harus menggunakan NRM, harus menggunakan RM gitu ya. Yang kita punya terlebih dahulu ketika kita menilai ada kondisi yang tidak baik. Nah, kalau secara normal respirasi rate ini boleh teman-teman bisa lihat, bisa baca di sini ya rekan-rekan, dan penilaian untuk saturasi normal juga sama. Ketika dalam kondisi trauma ataupun dalam kondisi non trauma, ketika pasiennya frekuensi pernapasannya tinggi, saturasinya turun, berarti ada permasalahan nih yang terjadi. Kita melakukan yang namanya pemeriksaan fisik dengan IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Kalau teman-teman belajar di BTCLS itu di initial assessment belajar tentang ini nih. Terutama kita untuk melihat adanya trauma toraks atau tidak ya. Nah, terus untuk alat-alat oksigenasi yang kita punya, teman-teman ya, di sini ada yang namanya alat oksigenasi nasal kanul 1 sampai dengan 6 liter gitu ya pemberiannya. Mungkin buat rekan-rekan mahasiswa yang belum pernah memasang atau melakukan tindakan apa praktek di laboratoriumnya, cara pemasangan oksigen itu idealnya seperti apa? Yang pertama adalah kita siapkan dulu humidifikasinya, terutama humidifikasi yang cool water ya, yang biasa tuh, yang biasa disposable ya. Terus posisinya itu dicolokkan dulu selang untuk ujung masuk ke dalam oksigennya, lalu diputar sesuai kebutuhan dan ditempatkan di punggung tangan ketika udaranya terlihat mengalir atau flow-nya mengalir dengan baik, berarti itu sudah bagus dipasangkan ke pasien. Jangan dipasang ke pasien dulu baru diputar gitu, hati-hati ya teman-teman. Apalagi ada packaging yang untuk humidifikasi yang cool water itu yang disposable, kadang-kadang dengan tekanan yang tinggi airnya bisa mengalir ke saluran oksigennya itu sendiri, itu juga nggak baik untuk pasien. Nah, kalau simpel Mas, ya, mohon maaf belum saya rubah Kakak Cita ya, 6 sampai dengan 8 liter per menit gitu ya untuk simpel Mas. Namanya juga simpel Mas, dia hanya mempunyai masker saja.
Selanjutnya ada yang namanya rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Di sini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan bahwa perbedaan antara kedua sungkup yang sungkup rebreathing dan non-rebreathing hanya yang membedakan di katupnya saja. Untuk packagingnya saya rasa di rumah sakit masing-masing mempunyai yang namanya NRM. Bisa dijadikan NRM bisa ketika posisi yang NRM ini ada katupnya di luar dan di pertengahan antara reservoir dan masker. Ini harus dilepas gitu ya. Nah, untuk dosisnya 8 sampai dengan 12 liter untuk RM dan non-rebreathing mask 10 sampai dengan 15 liter. Tetapi ada dalam beberapa kasus bisa menggunakan sampai dengan NRM 6 liter per menit, tergantung dari kasus-kasus si pasien yang terjadi pada pasien gitu ya. Nah, gimana sih cara membedakannya atau mekanisme kerjanya seperti apa? Yang namanya rebreathing mask berarti rebreathing, dihirup kembali. Apa yang dihirup? Yang dihirup adalah sepertiga dari hasil ekspirasi si pasien, yaitu dalam hal ini adalah CO2. Di mana CO2-nya akan ditangkap di dalam reservoir ketika pasien itu inspirasi, maka CO2-nya akan dihirup kembali, berbarengan dengan oksigen. Tetapi untuk kapasitas konsentrasi oksigen yang paling baik dengan non-rebreathing, karena dalam non-rebreathing ini ketika dia menggunakan sistem one way valve gitu ya. Jadi teman-teman ketika dia ekspirasi, katup yang di luar sungkupnya ini akan terbuka, sedangkan katup yang di antara sungkup dan reservoirnya ini akan menutup, sehingga ekspirasi si pasien itu tidak akan masuk ke dalam reservoirnya. Dalam hari ini adalah CO2. Makanya murni yang akan diterima sama pasien adalah oksigen. Nah, setiap 1 liter oksigen mempunyai konsentrasi 4 liter nasal. Itu adalah konstantanya, rumusnya. Dan mempunyai oksigen di room air ataupun atmosfer sebesar 20,98% atau kita bulatkan menjadi 21%. Jadi kalau misalkan pasien ini diberikan sungkup 10 liter NRM, berarti 10 dikali 4, 40 ditambah 21. 21 dari oksigen atmosfer, karena dia juga menghirup oksigen dari atmosfer, ditandai dengan apa namanya adanya lubang-lubang di sekitar sungkup pada non-rebreathing. Begitu ya, teman-teman. Nah, kalau pada kasus kardiak nih, kardiak itu cukup 4 liter nasal, di mana saturasinya harus lebih dari sama dengan 92%. Kalau kasus trauma, segera berikan NRM dengan konsentrasi yang tinggi 10 liter, titrasi sampai dengan 15 liter per menit, lebih dari sama dengan 95%, di mana ini akan untuk menentukan oksigenasi yang baik, gitu ya. Jadi targetnya lebih dari sama dengan 95% untuk pasien trauma. Kalau misalkan menggunakan back pulp mask, ini adalah idealnya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Contoh, kalau kita melihat pasien itu mengalami apnu atau tidak ada pernafasan, kita segera berikan kontrol ventilation dengan 10 kali per menit. Berarti setiap 6 detik sekali kita pompa. Nah, positifnya di BVM itu dia mempunyai tekanan positif yang kita bisa atur. Jadi kalau alat-alat yang kita sebutkan tadi di nasal kanul, simple mask, RM, NRM, dia hanya eh, dia hanya memberikan kadar oksigenasi saja, tidak memberikan ventilasinya, tidak bisa memberikan tekanan positif. Kalau pasien yang sudah mengalami apnu atau bahkan bradipnu kurang dari 8 kali per menit, cocok menggunakan BVM, di mana kita akan melengkapi pernapasan atau respirasi si pasien dengan kita menambahkan volume pada saat pasien bernafas, gitu ya. Nah, itu Kakak Cita sepertinya. Nah, referensinya ini diambil dari ini ya, teman-teman, yang saya ambil dari American Heart Association di Basic Life Support 2020, American College of Surgeons di Advanced Trauma Life Support edisi 10 tahun 2018. Dan yang lokalnya di Geraha Ilmu Kebutuhan Dasar Oksigen oleh Sulistio di Andarmoyo tahun 2020. Begitu Kakak Cita. Oke, Luar siap. biasa. Dari teman-teman ada pertanyaan dari Boleh, yang mau disampaikan Bapak di Sudirman? room chat boleh. Kalau Oh, mau ini ada langsung, satu, Pak. nggak boleh silahkan. Kak izin bertanya, kalau ada masalah di pola nafas dengan gangguan pertukaran gas, maksudnya mungkin pola nafasnya tidak efektif, kemudian ada juga masalah di gangguan pertukaran gasnya, kira-kira mana sih Pak yang harus diatasi terlebih dahulu? Apakah pola nafasnya atau gangguan pertukaran gasnya, Pak? Oh, kalau masalah di pola napas dengan gangguan pertukaran gas, ada gangguan di AGD-nya, mana yang harus Ya, diatasi terlebih dahulu gitu ya. Sebentar, iya bentar, saya benar. cerna dulu, saya cerna dulu. Kalau Berarti ada ini mas, terjadi. Kalau ada masalah di Ah, pola napas, berarti pola napasnya yang terganggu ya secara ventilasi. Contoh lah, misalkan takipnu atau bradipnu gitu ya.
dengan gangguan Betul. pertukaran gas. Misalkan si Ada gangguan pasiennya pertukaran gas juga. mengalami contoh lah asidosis respiratorik, CO2-nya tinggi Ya, gitu ya, betul. pH-nya turun gitu, ada gangguan. Mana yang harus kita atasi terlebih dahulu pola napas atau nilai AGD-nya mungkin gitu ya Kak Cita ya. Ya, betul, Pak. Nah, oke. Jadi boleh kita berandai-andai dulu ya. Pada kasus-kasus pasien seperti ini, contoh ya, kita ambil pada kasus pasien beradipnu. Kasus pasien beradipnu itu kan otomatis pola napasnya sudah terganggu di mana kalau secara teori disebutkan plus minus 4 Kak Cita dari normal. Contoh kita ambil ya nilai normalnya 10 sampai 20 kali per menit dikurangi 10 dikurangi 4 berarti 6 kali per menit itu mengalami gangguan pola napas gitu kan. Dia beradipnu. Kalau pasiennya beradipnu otomatis si pasien itu akan mengalami penumpukan kadar CO2 atau hiperkarbi. Ditandai juga bisa juga mengalami hipoksemia karena oksigennya yang kurang juga, pola napasnya kurang, oksigennya juga kurang. Mana yang harus diatasi terlebih dahulu? Nah, ini juga kita harus terapinya kolaboratif nih Kak Cita. Apa yang bisa menyebabkan si pasien tersebut mengalami beradipnu? Contoh, pada pasien-pasien CPD hemoragik yang luas, ada penekanan di cerebralnya, menyebabkan ada penekanan di modula di pons dan modula oblongata dalam hal ini adalah yang mengatur proses ventilasinya. Kalau intinya kita tidak obatin, tekanan intrakranialnya yang tinggi kita tidak obatin, diberikan oksigen segimanapun juga pola napasnya akan terganggu. Nah, ini adalah kandidat ataupun tanda dan gejala si pasien yang harus segera dilakukan tindakan intubasi. Nah, bagaimana kalau melihat kasus seperti ini? Apa dulu yang harus diperbaiki? Jelas yang harus diperbaiki adalah pola napasnya terlebih dahulu. Nah, kalau pola napasnya sudah diperbaiki, oksigen diberikan juga otomatis nilai dari AGD-nya secara angka dalam hal ini tanda kutip angka yang kita obati juga akan eh, mengalami perbaikan. Tapi kalau ditanyakan jenis oksigen apa yang cocok pada pasien ini adalah jenis oksigennya menggunakan BVM atau bag valve mask karena selain menambahkan oksigen dia juga akan menambahkan frekuensi tekanan positif pada pasien yang tadinya cuma 6 kali dinaikin menjadi 10 kali per menit. Berarti dia memberikan mandat di antara pernafasannya si pasien, begitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita kan kadang-kadang agak ambigu nih untuk soal-soal UKOM seperti ini, oksigennya dulu atau pola napas dulu yang dibenerin, gitu kan. Nah kalau misalkan bicaranya oksigen, berarti oh oksigennya kurang, berikan oksigen dengan sungkup non-rebreathing misalkan untuk meningkatkan kadar oksigenasinya. Tetapi dengan NR dia tidak bisa membantu pola napasnya untuk bertambah kalau memang si pasiennya mengalami gagal dari ventilasi. Gagal ventilasinya penyebabnya apa? Gangguan tekanan intrakranial yang tinggi. Dibenerin dulu tekanan intrakranialnya, baru oksigennya, pola napasnya juga akan membaik. Tapi kalau jenis oksigen apa yang diberikan tepatnya adalah menggunakan BVM. Dan ini harus siap-siap nih. Pasien udah ke terminal mau dilakukan intubasi karena sudah mengalami gangguan di asam basahnya. Gitu Kak Cita. Oke, siap Pak Firman. Terima kasih jawabannya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman? Ayo ditunggu. Boleh Boleh di-unmute dilakukan mic-nya silahkan. lagi. Kita Nggak perlu ngobrol-ngobrol ketik. aja. Bukan berarti saya ngasih materi ahli ya Kak Cita, enggak. Kita sama-sama belajar. Sharing Pak ya. Sharing, sharing. Silakan rekan-rekan yang lain, boleh. Yuk, ada yang mau nanya? Ayo, mumpung ada Pak Firman ini loh. Ada yang mau nanya lagi? Boleh. Boleh yang mau nanya tentang oksigen, tentang intubasi dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa sharing kita nih ya. Wah, sepertinya sudah pada pulas semua Kak Cita ya. Atau mungkin Kak Tidur Cita Pak. ada yang mau ditanyakan terkait yang sering belajar online di UKOM gitu. Biasanya tuh teman-teman Hmm. tuh masih terkendala untuk membedakan mana yang harus diatasi terlebih dahulu antara terjadinya masalah di bersihan jalan nafas sama pola nafas, Pak. Itu di situ. Terus tadi pertanyaan Kak Novi itu juga termasuk salah satu yang masih dibingungkan sama teman-teman, kira-kira pola nafas dulu atau analisa gas darah dulu. Kemudian ada lagi itu eh, tata laksananya ya Pak ya. Tata laksana kalau sampai terjadi apa sih namanya kayak asidosis, alkalosis seperti itu Pak itu. Kadang-kadang muncul Pak di UKOM.
Oh gitu tata tata laksananya laksana. ya. Ini pusing katanya di Betul. skala prioritas. Nah ini Kak Cita yang lebih bisa menjawab kayaknya untuk skala prioritas gitu ya. Saya juga harus belajar kalau Kan masalah kalau soal-soal kayak gitu Mas sama Kak Cita nih. kalau skala prioritas untuk di kegawatan kan pasti pakainya antara A, B, C sama C, A, ya, Pak ya. Tadi cuma Mm-mm. markanya cuma dua tadi. Kalau memang terjadi henti nafas, henti jantung, yang langsung CAB. Ya, Kalau masih B. ada, ya A, B, C. Gitu aja, wis. Betul. Gampangnya itu. Betul, tapi yang jelas memang kadang-kadang ya teman-teman apa yang kita pelajari di kampus gitu ya, bukan berarti menyalahkan tidak, tetapi memang banyak modifikasi yang kita lakukan di lapangan gitu. Tetapi yang harus kita ingat adalah prinsipnya itu tadi bahwa kalau kita melakukan ya kayak tadi kalau soalnya dengan yang tadi tuh kalau istilahnya data penunjangnya kurang kurang lengkap tuh di soal UKOM. Saya juga bingung menjawabnya ini benerin AGD-nya dulu atau pola napasnya dulu kayak ini ayam dulu apa telur dulu nih yang keluar gitu ya kan. Jadi bingung gitu kan. Sedangkan kalau diagnosis medisnya jelas, penyebab dari apa namanya kegagalan ventilasinya jelas ya berarti diperbaiki dulu. Kalau AGD kan itu tadi kalau kita ngobatin angka kadang-kadang agak-agak rancu juga itu tidak berlaku di lapangan gitu ya Kak Cita. Jadi sesuai dengan klinis si pasiennya. Oke, siap, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Mister Hmm. Krobo. Jika seseorang tersedak, sumbatannya total, kemudian sampai mengakibatkan henti nafas dan henti jantung, sementara sumbatannya tadi itu belum keluar, Pak. Apakah kita fokus di airway-nya atau circulation-nya, Pak? Oke, jadi gini ya teman-teman kalau kita fokus ya. Jadi saya pernah juga membaca gitu ya Kak Cita bahwa ada beberapa kasus dalam hal ini kalau sumbatannya belum keluar, kalau pasiennya dilakukan tindakan BHD boleh dilakukan ventilasi untuk membantu iya, tetapi kan secara rasional kita kita lihat bahwa oh ini nggak mungkin dong kita berikan ventilasi sedangkan ventilasinya aja keganggu. Jadi kita fokus ke circulation sambil kita menunggu dengan tindakan chest thrust itu sambil menunggu tindakan chest thrust itu kan menekan di bagian tulang sternum dan untuk mengembalikan fungsi jantung yang berhenti diharapkan benda asingnya keluar kalau memang kelihatan kita ambil tapi kalau tidak tidak jadi idealnya adalah lakukan saja high quality CPR tanpa melakukan ventilasi gitu ya kalau memang betul-betul sumbatannya nggak kelihatan gitu Kak Cita jadi Oh, diharapkan dengan gitu. sirkulasinya jantung yang berhenti saja kita melakukan dengan sisa oksigen yang ada di dalam darah gitu. Tapi Hmm. idealnya memang ada di AHA itu dijelaskan gitu Kak Cita boleh dilakukan ventilasi untuk membantu ventilasi. Tapi kalau memang sumbatannya betul-betul total dan tidak terlihat, kalau di dalam rumah sakit biasanya langsung kolaborasi dengan tindakan-tindakan surgical biasanya Kak Cita gitu. Oh, gitu. Oke. Berarti kalau untuk sementara, kalau misal memang sumbatannya belum keluar, kita fokus untuk CPR only dulu aja, Pak ya, Mm-mm. sambil nunggu keluar sumbatannya. Nah, ini dari Pak Ardiansa nih. Izin bertanya, Iya, ini Nurse. Laringoskop lari kan ke ada yang model Macitos dan Miller. Saat kapan digunakan Macitos dan Miller? Nah, ini sebetulnya ya pernah juga ditanyakan gitu Kak Cita. Jadi ada yang posisinya ada yang melengkung dan ada yang lurus. Sebetulnya kalau paling sering sih saya menggunakannya yang modelnya agak melengkung. Cuman ini nggak tahu nih namanya Macitos atau Miller. Saya juga harus baca lagi gitu ya. Tapi yang jelas kalau pada anak-anak banyak menggunakan posisinya yang lurus Kak Cita gitu ya. Tapi kalau untuk pada dewasa Macitos itu yang melengkung ya. Nah, kapan dilakukan? Nah, kalau di saya untuk dewasa itu menggunakan kebanyakan yang Macitos Mas Ardiansyah gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan lengkungan dari anatomi dari orofaringnya itu sendiri gitu ya sampai dengan menahan ujungnya laringoskop itu menempel di sudut valekula atau di atas dari epiglotis. Nah, kalau pada bayi dan anak kebanyakan menggunakan yang Miller gitu ya. Nah, kalau kapan digunakannya karena saya banyak menggunakan pakainya yang Macitos untuk yang dewasa, memang Macitos itu kayaknya lebih digunakan untuk yang dewasa gitu dibanding yang bayi dan anak gitu. Dan saya juga alhamdulillah sih pernah punya pengalaman pada dua-duanya pada dewasa dan anak melakukan tindakan intubasi. Kalau pada anak itu menggunakan yang Miller yang lurus gitu posisinya karena mungkin secara anatomi tidak terlalu susah gitu ya untuk digunakan untuk menggunakan yang Miller yang lurus itu pada anak dan bayi gitu. Oke, begitu ya Kak Hmm. Ardiansyah. Ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Cindy Amelia.
Kalau misalnya ada pasien yang mengalami luka bakar dengan terbakar pada bagian wajah, nafasnya sudah tersengal-sengal, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Pak? Apakah kita resusitasi cairan dulu atau fokus pada pernafasannya? Mohon Oke, jawabannya. baik. Terima kasih. Nah, ini kembali lagi kepada konsep ya, bahwa kalau pasiennya memang terjadi trauma, kan ini trauma jatuhnya ya, terjadi luka bakar Ya, di bagian betul. wajah. Otomatis kalau kita secara melihat secara definisi, si pasien ini akan mengalami yang namanya crowing atau stridor, di mana adanya gangguan anatomis gitu ya. Fokusnya kemana dulu kan yang ditanya gitu, cairan atau Iya, pernapasan. betul. Kalau seandainya memang ngomongin masalah trauma, terganggu di masalah airway dan breathing, airway terlebih dahulu, breathing kemudian, lalu kalau cairan masalah sirkulasi. Kalau di rumah sakit itu tadi saya sampaikan, kita kerjanya pasti bareng-bareng, tapi yang diutamakan adalah gangguan airway-nya terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalkan terjadi UDEM, Kak Cita tuh saya pernah Ya. beberapa menemukan kasus-kasus pasien dilakukan intubasi pada udem laring ataupun pada trakeanya. Nah, itu menggunakan ETT-nya yang lebih kecil dibanding yang biasanya. Tapi kalau seandainya nggak bisa, berarti segera dipertimbangkan untuk surgical. Surgicalnya ada dua, ada yang namanya needle cricotiroidotomy, melakukan insersi di membrana cricotiroidea menggunakan avocat nomor besar 12 sampai 14, atau tindakan surgical advance-nya melakukan tindakan sito untuk tracheostomy. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa tindakan tracheostomy itu kan perlu persiapan yang banyak gitu ya. Nah, tindakan itu pernah saya menjadi asistensi, ada yang cepat antara 30 menit, ada lama juga sampai dengan 2 jam gitu tindakannya ada juga. Tapi kalau tindakannya memang advance dan sito biasanya harus langsung dikonsulkan untuk tindakan airway definitif. Dalam hal ini pertanyaannya diutamakan apa dulu? Diutamakan airway-nya terlebih dahulu gitu ya. Kalau cairan mah urusan di circulation nanti gitu ya. Nanti kalau kalau kita fokus ke cairan, tahu-tahu napasnya berhenti ya selesai juga pasiennya gitu Kak Cita. Rasionalnya seperti itu. Oke, siap, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak. Hmm. Kapan kita harus milih diagnosa bersihan jalan nafas sama pola nafas, Pak? Kalau ini mah Kak Cita lah yang bisa menjawabnya gitu ya. Saya itu Jadi, kalau untuk izin, teoritis harus banyak belajar lagi gitu ya. Mungkin kalau lebih ke eh, kasus kalau saya gitu ya. Kak Sela izin menjawab ya, gimana Hmm. kita membedakan kapan milih diagnosa bersihan jalan nafas sama pola nafas, kita lihat dulu dari tanda gejalanya. Kalau misal memang di kasusnya itu settingannya memang ada masalah di jalan nafasnya, misal ada penumpukan sputum, tadi ya ada snoring, gargling, kemudian ada crowing, dan lain-lain. Nah, itu nanti utamakan dulu airway-nya, Kak. Pokoknya pegang prinsipnya kalau pasiennya mengalami trauma, tanpa adanya henti nafas, henti jantung, kakak fokus di A, B, C. Meskipun pola nafas dengan bersihan jalan nafas itu bersanding dalam satu kasus, utamakan dulu bersihan jalan nafasnya. Gitu, Kak. Siap, Mas. Saya juga Ya, belajar itu Kak Cita jadi. lanjut lanjut. Boleh. Dari pasien sudah terintubasi dan terpasang ventilator. Tanda atau indikator apa yang menunjukkan pasien sudah siap untuk disapih, Pak, dari Oke, ventilasinya, baik ya. ventilatornya? Ini advance untuk ventilator yang dilakukan winning ventilator. Yang pertama adalah sering nih saya di live nih Kak Cita bahas masalah ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah apakah diagnosis medisnya sudah teratasi atau belum? Penyakit utamanya sudah teratasi atau belum? Yang kedua, dipastikan bahwa hemodinamik dalam batas stabil. Yang ketiga, pastikan fraksi oksigennya kurang dari 50% untuk dilakukan penyapihan gitu ya. Penyapihan ventilator itu kan dari mode-nya terlebih dahulu. Dari kontrol ke intermittent sampai dengan ke nanti spontan sampai dengan tanpa alat ventilator atau dilakukan tipis. Yang ketiga adalah kekuatan si pasien pada saat bernafas, tidal volumenya minimal harus 5 cc per kilogram berat badan. Kelihatannya dari mana? Dari ventilatornya itu sendiri. Ketika kita sapih dari kontrol menjadi intermittent, SIMP dalam hari ini, synchronized intermittent monitor ventilator, kita setting RR-nya 10 kali per menit, si pasien itu udah keluar 20 kali per menit, berarti dalam semenit ada tambahan 10 kali per menit. Dalam 10 kali per menit itu dia sekali bernafas tidal volumenya berapa? Contoh misalkan Kak Cita berat badannya 60, tidal volumenya itu dikali 6 untuk normalnya, 6 kali 6 360. Kalau 6 dikali 5 300 pada saat Kak Cita atau maaf ya bukan Kak Cita, pasien itu bernapas, dia di volume tidal ekspirasinya sudah mencapai angka 300 berarti itu sudah kuat.
Nah, jadi dalam batas normal terutama tanda-tanda vital, tensinya stabil tanpa ada penopang gitu ya. Misalkan tensinya bagus pas 130 tapi masih pakai dobutamin, masih pakai norepinephrine, itu juga bukan salah satu indikator untuk dilakukan weaning karena resiko si pasien itu mengalami kelelahan kembali mengalami kelelahan dan terjadi gagal nafas selanjutnya begitu ya. Jadi secara komprehensif dipastikan bahwa semuanya dalam batas yang normal begitu. Gitu Kak Oke, Cita. itu ya, Prap. Satu lagi, Pak. Ini ada yang bertanya Mm-mm. dari Kak Laili. Kapan sih kita harus menggunakan OPA dan menggunakan NPA itu waktunya kapan aja, Pak? Oke, OPA dan NPA digunakan pada pasien dengan gangguan jalan napas yang parsial yaitu snoring. Kalau menggunakan OPA berarti si pasiennya nggak sadar dan tidak ada gag refleks atau refleks muntah. Tapi kalau dia pasiennya setengah sadar, masih ngaco-ngaco, ada refleks muntah, gunakanlah NPA atau nasopharyngeal airway. Yang perlu diperhatikan kembali lagi kalau dalam kondisi trauma, hati-hati tanda dan gejala dari fraktur basis kranii dan adanya cedera di sekitar nasal. Kalau misalkan dua-duanya nggak bisa dipakai, Pak, ya udah pertimbangkan untuk airway definitif. Tapi OPA itu digunakan pada pasien tidak sadar dan tidak ada gag refleks pada snoring. Kalau ya kebalikannya NPA, kalau ada gag refleks dan ada snoring, pasiennya sadar gunakan NPA. Gitu. Tapi kalau penggunaan NPA itu harus lebih hati-hati karena di nasofaring kembali lagi saya sampaikan di situ ada saluran pernapasan bagian atas, mukosa mukosa hidung itu sangat tipis dan hipervaskularisasi. Ketika kita melakukan pemasangan tanpa lubrikasi yang cukup akan menyebabkan iritasi gitu ya. Akan menyebabkan masalah lebih lanjut. Gitu. Begitu Kak Cita. Oke. Nah, ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Yuk, yang mau tanya yuk silahkan. Yuk, monggo, ada Mumpung yang mau tanya mumpung di lagi? Zoom ya, kalau di TikTok itu kadang-kadang kelewat. Iya, cepat soalnya typing orang-orang, Pak. Boleh Yuk, silakan ada yang kalau lagi? yang mau di unmute juga nggak apa-apa kalau mau ngobrol langsung gitu ya atau Iya, mau boleh, boleh. pengalaman-pengalaman gitu. Buat rekan-rekan Ada mahasiswa yang masih ngambang-ngambang apa yang sudah disampaikan, terima aja dulu gitu ya. Nanti juga pas ketemu pasiennya pasti langsung connect tuh. Oh iya pernah dibawa ini kemarin pas Zoom gitu ya. Oke, oh, siap. oh, baik, makasih Nes. Maka ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Yuk, Gampang sih semua ada Pak materinya ya. Firman ini. Jadwalnya padat Pak Firman itu. Tuh ada yang Raisen kakak tadi siapa tuh Raisen tuh? Izin Pak, Mana? mau nanya Pak. Oh, monggo, Oke. monggo Pak. Ini Pak kan kepatenan airway harus dilakukan 4 sampai 6 menit ya Pak. Nanti kematian Mm-mm. sel otak. Terus jika kan keparahan pasien dalam kecelakaan tidak bisa diprediksi, misalkan pasiennya terjadi fraktur mandibula kan tidak bisa dipasang opak kalau saya belajar itu Pak. Terus misalkan terjadi rakun EYS, betul sign tidak bisa dipasang NPA. Kemungkinan bisa dilakukan tracheostomy. Sedangkan menurut Bapak tadi tracheostomy dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Jadi bagaimana Pak itu Pak pengaturan waktunya dalam waktu Oke. mengejar airway-nya? Oke, untuk mengejar airway ya. Baik, Kak Cita boleh langsung saya jawab? Monggo, monggo langsung Pak, Oke, langsung. baik ya Kakak. Terima kasih dengan Kakak Muhammad. Luar biasa sekali pertanyaannya ya, menggunakan logika yang luar biasa ya. Jadi memang kalau secara apa namanya tadi kasus disampaikan 4 sampai dengan 6 menit pertama ya, kita harus melakukan pertolongan airway ketika suplai oksigennya berkurang. Nah, pilihannya ada surgical yang basic, namanya needle cricothyroidotomy. Kalau kakaknya pernah ikut pelatihan BTCLS pasti diajarkan, yaitu melakukan insersi atau penusukan pada membrana krikotiroidea. Di mana sih membrana krikotiroidea itu? Di bawah kartilago tiroid dan kartilago krikoid. Di antara jakun gitu ya. Di situ ada membran krikotiroidea. Membran krikotiroidea itu dilakukan insersi atau penusukan aboket nomor 12 sampai dengan 14 ya. Lalu, nah caranya tuh gini, aboketnya itu kita siapkan, terus kita siapkan spuit dengan cairan aqua steril sekitar 3 sampai 5 cc untuk menentukan ada bubbling atau tidak pada saat melakukan penusukan. Dilakukan penusukan kurang lebih 3 sampai dengan 5 cm ke arah trakea, posisi 90 derajat, lalu diaspirasi ketika ada bubbling ventilation berarti itu masuk ke dalam trakea. Nah, ini untuk yang basic surgical ya. Lalu gimana cara memberikan oksigennya? Dilakukan pemberian oksigen dengan namanya teknik jet insufflation.
Jet insufflation itu dilakukan, saya tidak punya gambar dan itunya sih ya teman-teman, tapi kalau di buku BTCLS itu ada gitu ya. Jadi selang infusnya itu Kak Cita, yang untuk tetesannya itu chamber untuk mengisi cairan, kebayang nggak? Kebayang nggak? Set infus, atasnya itu untuk menetesnya cairan, dipotong gitu ya, dipotong, langsung dicolokkan ke dalam regulator oksigen, diberikan tekanan atau oksigen sebanyak 15 liter. Di ujungnya antara ujung aboket ya, insersi ujung aboket dan di antara apa selang infus dibolongin ke Cita. Nah, melakukan teknik jet insufflation itu ditutup 1 detik, dibuka 4 detik. Nah, ini hanya berlaku 30 menit. 30 menit sampai maksimal 45 menit untuk memberikan oksigen dengan needle cricothyroidotomy. Nah, kalau seandainya sambil dibawa tuh ke rumah sakit, ini kan di prahospital misalkan, sambil dibawa ke rumah sakit, sambil dipersiapkan untuk tindakan yang advance-nya, begitu. Nah, tindakannya itu tadi surgical untuk needle cricothyroidotomy. Kakak Muhammad begitu jawabannya, ya. Terima kasih Pak Firman. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Baik, Pak. Ada Terima lagi? Ada kasih. lagi nggak? Sama-sama, Kak. Ayo dinyalakan mic-nya boleh. Mm-mm. Ini tadi ya. Ada lagi nggak? Ngantuk ya? Padahal pas waktunya nggak terlalu malam sih, jam 7 menurut saya ya. Ada lagi nggak? Ada lagi? Kalau tidak Ada lagi ada, kok, kalau kita kalau tidak ada mungkin dikumpulin aja lah, kumpulin ke Nercita, nanti kita bikin VT aja ya Kak untuk jawabannya kalau ada yang mau tanya-tanya. boleh. Atau nanti gabung di live TikToknya Pak Firman juga ya. Jangan Siap, lupa siap, teman-teman siap. kalau misal memang konten dari Pak Firman ataupun konten dari saya bermanfaat, dibantu untuk share biar teman-teman yang lainnya juga bisa ikutan untuk belajar ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi sepertinya Pak Firman. Terima kasih Betul banyak sepertinya. atas waktunya malam hari ini, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua. Semoga bermanfaat baik untuk saya pribadi dan teman-teman yang lainnya juga. Semoga Pak Firman diberikan pahala yang banyak dari Allah Amin, ya Subhanahu wa Allah, taala. amin. Oke, Udah ya nggak nggak ada ada pertanyaan lagi, pertanyaan ya yakin ya? teman-teman ya. Terima kasih sama-sama. Baik, closing statement mungkin dari saya ya Kak Cita ya untuk malam hari ini yang Oke, sangat luar siap, biasa monggo sekali Pak. gitu ya. Teman-teman terima kasih sudah nongkrong bareng malam hari ini hari Senin gitu ya. Ngantuk-ngantuk kita sama-sama belajar dan terima kasih untuk Kak Cita yang sudah memfasilitasi link Zoom-nya. Mudah-mudahan juga Kak Cita sehat selalu dan berkah sukses untuk Amin, VT-nya amin. ya. Yang perlu teman-teman ketahui, Kak Cita ini sangat banyak membantu saya waktu kemarin skripsi. Luar biasa sekali ya, encer sekali otaknya ya. Saya pengen banget belajar banyak kalau dengan Kak Cita. Dan untuk kita semua ya rekan-rekan baik perawat, baik yang masih kuliah ataupun sudah kerja gitu ya, jangan putus semangat, tetap semangat terus. Jadi jadikan setiap orang yang kita temui sebagai guru dan jadikan setiap tempat yang kita singgahi sebagai sekolah untuk kita belajar hal-hal yang baik. Dan jangan lupa Betul. teman-teman kita jangan, oh kalau saya pernah dapat ini ya wejangan dari apa namanya tuh salah satu dokter di tempat saya bekerja gitu ya. Semakin kita tahu apa yang akan kita lakukan, kita tuh akan semakin takut gitu untuk melakukannya karena kita tahu resiko yang akan terjadi. Yang tidak, yang perlu harus diingat oleh kita semua bahwa kita sebagai perawat punya asuhan keperawatan itu yang paling penting. Ya, Kak Cita tulis yang apa yang kita lakukan kita catat ya, yang kita catat yang itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi jangan keluar dari asuhan keperawatan yang sudah sama-sama kita pelajari gitu ya. Jangan juga kita Kita merasa saling paling memberikan. bisa, tetap belajar, tetap berbagi dengan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita punya bisa berkah dan bermanfaat untuk orang lain gitu ya, teman-teman. Kita bisa intubasi, kita bisa tindakan advance lainnya yang notabene bukan kerjaan kita, itu adalah bonusnya kita sebagai perawat. Tapi intinya adalah kita melakukan tindakan keperawatan berdasarkan asuhan keperawatan dan berdasarkan SPO agar tanggung jawab dan tanggung jawabnya jelas gitu Kak Cita. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kesalahan ataupun ada yang kurang ini ya kurang puas dengan jawaban-jawaban atau penyampaiannya karena saya juga masih belajar.
Terima kasih Kakak Cita dan Ya, rekan-rekan yang lainnya. terima kasih Kak Firman atas Ya, waktunya. sampai ketemu. Teman-teman semua juga Mudah-mudahan terima di kesempatan kasih. lain kita bisa Zoom lagi dengan materi yang lain ya. Siap. Ya, Terima ada kasih Kak Cita. ada yang request pengen belajar EKG, Pak. Belajar Boleh EKG, ya saya diagendakan juga untuk masih minggu belajar. Kalau yang depan. basic-basic mungkin saya bisa, tapi kalau untuk advance saya kurang kurang memahami. Tapi nanti Damar Wijaya Medika akan menghadirkan Juminar gratis untuk EKG Kak Cita ya. Belajar Ventika ya, Oke. pantengin terus di itunya ya, di live TikToknya. Makanya di TikToknya di follow ya, biar nggak ketinggalan kalau Pak Firman live langsung ada notifikasinya. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Tetap belajar ya, tetap belajar. Jangan gampang puas diri. Yang namanya ilmu itu akan terus berkembang ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini belum tentu di kedepannya itu masih sama ya. Oke, terima kasih Pak Firman atas waktunya. Sama-sama Kita Kak akhiri Cita. dulu dengan malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kalau ada yang masih ingin mau ditanyakan, bisa DM ke Pak Firman di Damar Wijaya Medika atau ke aku lewat aku juga boleh. Oke, terima kasih Pak. Saya Sama-sama akhiri Kak, terlebih saya dahulu. pamit. Dadah. Pamit Torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.